Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat sore semua saudara semesta dimanapun berada. Hari ini berbahagia sekali saya bisa kembali berkunjung ke Rumah Semesta dan menemui guru kita dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya susun, khususnya masalah dunia grihasti yang dikatakan menjadi jalan indah untuk bisa mencapai Tuhan. Nih, ngomong-ngomong guru, selamat Hari Raya Galungan dulu, karena masih ada bau-baunya ini. Iya. Selama ini nanti kan istilahnya kalau di Bali itu menjelang Hari Raya Galungan itu orang kan sibuk sekali. Tetapi setelah Galungan akhirnya mereka bisa bernapas agak lega kan. Ya. Tapi yang kita tahu di Bali terutama, ibu-ibunya kan tidak hanya disibukkan dengan kegiatan bagaimana menyambut Galungan, tetapi di sini juga ada istilahnya kalau di Bali itu kan ada musim anak nganten. Sebelum Puncal Balung itu biasanya berapa itu? 10 apa 15 hari sebelum Galungan? Itu dimulai dari Warige biasanya dia. Di Warige, ya. Itu orang seakan berlomba-lomba mencari waktu yang dianggap pas untuk menikahkan. Di Bali bukan hanya berbicara masalah Puncal Balung itu, tetapi juga ada, kalau tetua dulu kan mengajarkan ada masalah wuku, ada terus sasihnya yang ada beberapa yang tidak diperbolehkan. Dalam artian mungkin walaupun di dalam pendewasaan itu kan namanya ada dewasa ayu, ada dewasa ini. Mereka memilihkan. Ya. Nah, dari apa yang saya coba pelajari, pantau selama ini kan, walaupun beberapa orang tetua dulu masih menggunakan tradisi tersebut untuk memilihkan hari baik bagi putra-putrinya untuk menikah, tetapi faktanya di lapangan yang terjadi di zaman sekarang, apalagi banyak sekali tantangannya di mana perbauran antara laki-laki, pergaulan dengan wanita itu hampir tidak ada sekat-sekatnya. Ini rentan sekali menimbulkan apa yang kemudian kita anggap pemecah belah di rumah tangga ini. Nah, kira-kira menurut guru sendiri, seberapa efektifkah ini masih diberlakukan? Karena selama ini yang pantau dari ritual tersebut juga kayaknya tradisi tersebut bagus sebenarnya, tentu saja bagus. Tetapi kayaknya lebih condong dia untuk pada masa itu kayaknya memang bagus sekali, cocok sekali. Tetapi zaman sekarang kayaknya ada miss-missnya. Itu titik temunya bagaimana? Jadi kita kalau di Rumah Semesta, di Rumah Semesta itu kan kita sudah pahami bahwa Tuhan itu adalah kecerdasan semesta. Lalu ketika kecerdasan semesta itu menunjukkan kemampuannya, disebutlah energi semesta. Energi semesta memadat lalu menjadi materi semesta. Jadi ada kecerdasan sebagai purusa, energi sebagai prana, dan ketika jadi materi disebut pradana. Jadi tiga hal ini saling mempengaruhi. Jadi kalau materinya tidak bagus, maka ada energi yang tidak bagus, ada kecerdasan yang tidak bagus di situ. Sehingga dalam segala hal itu orang Bali diajarkan memilih materi. Misalnya materi untuk bangunan rumah kayunya seperti ini. Materi untuk pelinggih kayunya seperti ini karena berkenaan dengan energi. Ya, itu pertama. Sehingga ketika orang menikah, yang dinikahkan pertama kan kesannya pasti menikahkan tubuh laki-laki dan tubuh wanita. Tapi tentu akan ada pengaruh-pengaruh energi juga. Nah, ini kuncinya. Sehingga pengaruh energi ini tentu ada energi baik dan energi buruk yang mempengaruhinya, karena di Bali diajarkan bahwa alam semesta kecil atau tubuh manusia ini adalah bagian dari alam semesta besar, sehingga akan saling dipengaruhi. Sehingga energi alam semesta besar akan bisa berpengaruh kepada energi manusia atau alam semesta kecil. Contoh sederhananya ketika orang pagi-pagi bangun lebih segar ketimbang bangunnya siang. Itu karena ada faktor namanya faktor jam biologis terkait dengan cahaya matahari yang datang. Kalau tidurnya sore hari, bangunnya bisa merasa kesadarannya berkabut, kepupungan, dikira pagi, itu biasanya. Artinya alam semesta besar berpengaruh kepada alam semesta kecil. Nah, peredaran alam semesta ini, terutama tentang surya dan chandra, matahari dan bulan itu, kemudian mempengaruhi
kondisi bumi, termasuk kondisi manusia di dalamnya, sehingga itu diamati dan muncullah kalender Bali yang berkenaan dengan warige, wuku, ya dengan segala ekewara, duiwara dan seterusnya. Dan dianggap itu mempengaruhi. Nah, manusia sendiri sebagai alam semesta kecil itu secara alami di dalam dirinya mempunyai energi baik dan energi buruk. Setiap laki-laki, setiap wanita punya energi baik dan energi buruk yang juga dibawa oleh lingkungan pergaulannya ketika remaja, dibawa oleh masa kecilnya dalam dunia parenting dengan orang tuanya, sehingga ketika dia nanti menikah, itu tentu dia membawa energi baik dan energi buruk juga. Ditambah lagi pengaruh luar, pengaruh alam semesta raya. Betapa kombinasi energi baik dan buruk itu bisa sangat-sangat mempengaruhi perjalanan pernikahan. Sehingga demi mengurangi pengaruh energi baik, energi buruk, terutama energi buruk itu, dan memperkuat energi baik, itulah muncul padewasan. Ya, padewasan itu ada yang menyebutnya berasal dari kata dewasa. Dewasa artinya dua, sa, jadi dua menjadi sa, jadi dari dua menjadi satu. Artinya apa? Dua itu adalah yang punya hajatan dan yang akan muput. Kemudian disatukan, disesuaikan dengan hari baik yang ada berdasarkan kecerdasan. Tadi kan materinya mau menikah, energinya supaya tidak mengganggu, energi buruknya dibutuhkan kecerdasan dari sang sulingih yang muput, yang catatan-catatannya kemudian tertuang dalam lontar-lontar padewasan itu. Jadi ini kombinasi ketiganya. Muncullah ala ayu yang dewasa. Dipilihlah energi-energi yang hari-harinya dengan energi yang terbaik. Tentu saja ada hari buruk juga. Setiap hari itu ada energi baik dan buruknya. Kalau satu hari A lebih bagus daripada hari B, belum tentu hari A nggak ada baik buruknya. Ada jam lagi baik buruknya. Jam segini lebih baik daripada jam segini upacaranya gitu. Nah, untuk menanggulangi hal seperti itulah dibuatlah padewasan, sehingga menjadi apa? Diharapkan terjadilah galang itu terang benderang perjalanan pernikahannya. Kenapa dibutuhkan perjalanan alat yang terang benderang, pengetahuan, kecerdasan yang terang benderang, energi yang baik? Karena perjalanan pernikahan itu kan namanya juga perjalanan. Mau perjalanannya di udara, di laut, di darat, ada gelombang. Begitu masuk ke dunia materi, semua ini bergelombang. Karena materi adalah energi yang memadat. Energi suara bergelombang, energi cahaya bergelombang. Sehingga yang memadat jadi materi itu membuat perjalanan kehidupan kita di dunia bumi ini, di dunia materi ini akan bergelombang. Termasuk perjalanan pernikahan. Pasti ada gelombang naik turunnya. Gelombang naik turun inilah kemudian bisa menimbulkan kegelapan. Kegelapan. Bukan saja gelap karena emosi ya. Pernikahan itu kan kita nggak pernah tahu akan jadi apa di masa depan. Kita nggak pernah tahu. Jangankan masa depan yang jauh, akan terjadi apa dalam perjalanan pernikahan kita besok, kita belum tahu. Sehingga gelap itulah kemudian dibutuhkan terang. Nah, terang dari awal berupa pengetahuan itulah dibekalkan kepada mereka yang menikah. Selain dihilangkan energi-energi negatif yang mungkin bisa masuk mengganggu proses pernikahan mereka dengan cara memilihkan hari yang terbaik. Begitu hari terbaik dibereskan, didapatkanlah yang terbaik di antara yang mungkin ya baik gitu. Atau terbaik di antara yang terburuk. Kan kadang-kadang ada orang mendadak harus menikah, banyak hal buruk, tapi dicari yang terbaik di antara yang terburuk. Artinya energi buruknya paling sedikit. Kalau didapatkan energi baik, dicari energi baik yang terbanyak. Nah, setelah itu pun masih dianggap ada energi-energi buruk. Masih dianggap ada energi-energi buruk. Sehingga untuk menghilangkan energi-energi buruk itu, supaya mereka terang benderang dalam perjalanannya, dimulai dengan upacara mengkalan-kalan itu. Membiakalan. Artinya supaya segala hal-hal negatif, bahaya-bahaya dalam perjalanan pernikahan mereka itu dihilangkan. Dihilangkan, dimatikan. Itu upaya. Sehingga nanti apa? Karena pernikahan itu yang utama sekali adalah pernikahan tubuh untuk menghasilkan keturunan. Diharapkan materi benih yang akan masuk di antara kedua itu tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran buruk, energi-energi buruk, emosi-emosi buruk dalam diri pria dan wanita yang menikah.
Itulah fungsi upacara membiarkan. Sehingga harapannya, begitu energinya negatifnya sudah dihilangkan lewat upacara membiarkan itu, baru silahkan saya berikan hak untuk melakukan proses penyatuan benih materi laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan konsep nusuk tikah dadaan. Nusuk simbolik dari terbukanya keperawanan. Sekarang bolehlah kamu melakukan hubungan secara resmi, menikahkan benih-benih, menyatukan benih-benih material tubuhmu yang ada sebagai sel sperma dan sel telur. Karena energi negatif semua sudah dihilangkan. Ya, semua orang disuruh datang untuk memberikan doa restu. Kedua orang tua sudah tidak lagi ada emosi. Kan kadang-kadang ada orang walaupun senang anaknya menikah, tapi tetap ada rasa kehilangan pada orang tua yang anaknya akan menikah. Kesedihan, rasa kehilangan itu nggak boleh mengganggu pernikahan mereka. Apalagi kecemasan, nanti anak saya menikah jadi apa, nanti masa depannya akan diperhatikan nggak dia di rumah ini, itu kan mengganggu. Nah, supaya itu hilang, muncullah upacara temu pewarangan. Jadi bertemulah kedua orang tua mempelai untuk saling memahami, saling mengerti, saling mendoakan, saling memaklumi dan sebagainya lah. Saling memaklumi keadaan sehingga tidak ada lagi emosi-emosi negatif yang kepikiran terhadap kedua anaknya itu. Karena apa? Pikiran itu mengandung kecerdasan. Kalau kecerdasannya berpikiran negatif, dia menjadi energi negatif. Menjadi materialisasi yang negatif kepada diri anak-anak. Sehingga benih yang lahir tidak bagus. Nah, kenapa harus lahir benih yang bagus? Dari benih yang benar-benar bebas dari energi negatif. Karena benih itu akan diisi oleh roh yang reinkarnasi. Sementara di Bali, roh yang reinkarnasi itu dipercaya adalah roh yang sudah disucikan. Ya, orang tuanya atau kakek nenek yang dulu meninggal sudah disucikan. Tapi ada kemungkinan yang sudah disucikan itu lahir kembali. Tidak mungkin roh yang suci, yang sudah disucikan, melinggih di rong 3 gitu misalnya, diberikan tubuh materi yang tidak suci bahan-bahannya. Nah, itu proses dharma kahuripan. Jadi dimulai sehingga tubuhnya sudah suci, bahan bakunya bagus, tidak ada energi negatif, disertakan dengan datangnya roh yang akan turun nanti, roh yang sudah suci. Betapa bagusnya kualitas manusia-manusia Bali ke depannya seharusnya. Harapan demikian kira. Harapannya seperti itu. Nah, sampai kemudian ada lagi, setelah kamu selesai gitu upacara orang tua itu, setelah kamu selesai Tanjung Sambo istilahnya, Tanjung Sambo, terjadilah pembelahan benih itu. Kemudian diizinkan pernikahan tubuh. Ya, pernikahan tubuh itu, angge tubuh itu disatukan menjadi itulah proses diizinkannya laki-laki dan perempuan melakukan seanggema, senggama. Nah, habis itu kemudian upacara dipindahkan ke balai dangin kalau di tempat-tempat lain, atau balai upacara di Bali. Untuk belajar menikahkan pikiran. Karena pikiran mengandung perasaan, maka di sana diajarkanlah dia menikahkan pikirannya. Bahwa nanti dalam pernikahan kamu akan melewati yang disebut sadrasa. Ada 6 rasa, ada rasa pedas, asin, pahit, asam, dan sebagainya. Tidak selalu manis. Perjalanan hidup ke depan itu tidak selalu manis. Belajarlah menerima segala rasa. Kadang kamu akan melihat kehidupan yang pahit. Kadang wajah pasanganmu kecut. Kadang asam, kadang pedas. Gitu. Harus belajar diterima. Karena sudah memutuskan untuk menikahkan diri. Untuk menyatukan pikiran dan perasaan. Yang tentu saja akan dipengaruhi gelombang mood. Mood kita kadang bagus, kadang manis senyumnya, kadang pahit, kadang pedas. Gitu. Nah, itulah yang disebut penjatuh karma. Menyatukan karma tindakan pikiran, tindakan ucapan, bahwa pikiran kadang baik, buruk, kadang pedas, kadang ini kan ucapan juga sama. Itu disatukan dan diterima rasanya. Tapi sayangnya kemudian yang terjadi adalah itu tadi. Orang senang di bagian pernikahan tubuhnya aja. Masuk di pernikahan pikiran yang disebut
samana, satu-satu, mana tu mana, Gitu. menyatukan pikiran dan perasaan ini yang susah. Iya. Yang sering mengalami goncangan kan di sini. Sudah berhasil punya anak, merasa gagal di pernikahan pikiran, kemudian menganggap ini bukan jodohku yang seperti kita obrolin tadi. Gitu. Padahal nanti masuk ke di upacara setelah itu ada upacara berikutnya, lanjutannya yang disebut dengan upacara samyoga. Samyoga itu menyatukan jiwa. Menyatukan jiwa, sehingga yang laki-laki itu kan punya sisi feminim juga walaupun kecil. Laki-laki itu sisi feminimnya kecil, sisi maskulinnya besar. Yang wanita sisi maskulinnya kecil, feminimnya besar. Nah, ini disatukan. Sehingga ketika ini dua-duanya menyatu, masing-masing orang itu akan menemukan bagian dari jiwanya yang hilang, belahan jiwanya hilang. Sehingga laki-laki menemukan kembali sepadanlah antara sifat laki-laki dan sifat wanitanya. Disitulah setiap pasangan itu kemudian akan mengalami rasa menjadi Ardhanara Iswari. Ardhanareswari, Tuhan itu sendiri. Nah, selain ketika dia melahirkan semesta-semesta kecil, anak-anaknya itu, putra maupun putri itu, di situ dia mengalami rasa. Oh, ini toh rasanya si alam semesta raya itu melahirkan alam semesta galaksi-galaksi. Kenapa dari saya lahir alam semesta kecil, alam semesta kecil? Kalau dari seorang ayah dan ibu lahir semesta kecil, maka bagi semesta kecil itu, bayi itu, orang tuanya adalah alam semesta raya. Sama halnya kita sebagai semesta kecil menganggap ayah ibu semesta ini adalah alam semesta raya. Karena kita lahir sama dari, seperti itu. Ya. Nah, itu pengalaman menjadi Tuhan yang ditulis dalam buku Grahasta Asrama Jalan Cinta Berjumpa Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu fungsinya, fungsi dimulai dari padewasan, semua berkenaan dengan pemilihan hari yang mengandung energi baik terbanyak, energi buruk yang minimal, sangat minimal. Ya, supaya nanti perjalanan mereka tidak banyak diganggu oleh yang di luar. Kenapa? Yang di dalam diri aja sudah banyak. Yang di dalam diri masing-masing orang sudah banyak terbawa dari perjalanan hidupnya sampai dia remaja, kan gitu. Pergaulan dari orang dengan orang tua di rumah, dengan teman di tempat kerja, di tempat sekolah, itu kan berefek sekali kepada kemampuannya. Nah, jadi ada hal yang perlu kita renungkan. Di Bali itu kan upacara itu kan adalah cara orang leluhur dulu memberi pengetahuan dan pembelajaran. Sayangnya upacara kita sedikit yang dibabarkan pelajarannya. Yang terpentingnya apa? Praweddingnya. Praweddingnya penting, pakaiannya luarnya penting, tetapi begitu muncul pelajaran Dharma Wacana lewat topeng, bondres atau pedandanya terabaikan dan sebentar lagi terlupakan. Padahal ketika ingin menyatukan materi, itu kecerdasan dari pedanda, dari Dharma Wacana itu kan bekal penting, bekal yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang itu. Maka itu sebabnya buku Grahasta Asrama ini menjadi kumpulan bekal. Kapan mereka punya masalah dibaca lagi, sehingga teringat lagi, oh ini, ini bekal yang saya nggak pakai. Harusnya kan kalau kita bawa bekal nih, kan mendaki gunung nih. Kalau kita bawa bekal, begitu lapar kan kita ambil bekalnya, makanannya. Begitu haus kita ambil minuman yang kita bawa bekal. Grahasta Asrama ini kan butuh bekal. Butuh bekal yang dikumpulkan sedemikian rupa dari pelajaran yang ada ketika upacara pernikahan. Dikumpulkan dalam buku Grahasta Asrama. Nah, ketika perjalanan itu mulai melelahkan, harusnya dibuka bekalnya, dibaca lagi, harusnya. Tapi beberapa orang mungkin nggak dibaca, gitu. Sehingga begitu punya masalah, kayak tadi itu, mungkin jodohku sampai di sini aja. Kira-kira seperti itu. Ini menarik sekali. Juga saya kira menjadi kendala juga saya sendiri ketika tadi di awal ada perbincangan singkat dengan guru musika tentang Grahasta ini. Saya juga menyadari sedikit kecewa juga karena baru setelah saya menjalani pernikahan itu baru kita bisa mengulas hal ini. Tapi saya tidak menyerah, dalam artian saya tetap bersyukur karena masih ada generasi-generasi berikutnya. Ipar saya juga mau menikah. Jadi semoga ini nantinya jadi bekal untuk mereka ambil, untuk mereka pakai
bekal perjalanan ketika mengarungi gelombang suka duka dalam perkawinan. Karena ini masalahnya seperti tadi guru bilang, yang menjadi prioritas pada zaman sekarang orang menikah itu adalah yaitu resepsinya, acara yang memang bersifat seremonial saja, tetapi pesan dan ajarannya kurang begitu dipahami. Yang sendiri melihat terakhir saya menghadiri upacara pernikahan keponakan saya, tidak ada simbol-simbol yang tadi guru jabarkan. Saya merasa pesan tertua terdahulu itu amazing sekali. Banyak sekali hal-hal yang dipersiapkan dengan begitu bagusnya, dengan harapan nanti generasi yang akan lahir itu generasi yang memiliki kualitas yang baik. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini mungkin sudah dijadikan tren atau mode zaman sekarang adalah ya seperti itu. Sebelum melewati pernikahan tersebut, sebelum ada di sana kan ada simbolisasi ketika tikar itu ditusukkan, artinya ada izin untuk melakukan sanggama, untuk penyatuan Prusia dan Peredan. Faktanya ya kan justru sebelum itu disucikan kita sudah mengundang roh-roh itu untuk mendapatkan badan materi. Ini efeknya bagi kedua mempelai itu yang dalam tanda kutip mereka masih minim bekal, tetapi hanya bermodalkan nekat, saya mencintai, saya ingin selalu bersama dengan orang yang saya cintai. Itu kan kedepannya tentu menjadi persoalan juga yang mereka belum ada gambaran sama sekali. Nah, bagi guru atau kita yang sudah memasuki dunia tersebut, terutama guru, ada bekal pelajaran yang mungkin bisa disampaikan bagi mereka. Jadi begini, kita nggak bisa mengubah atau menahan perubahan zaman seperti itu. Bahwa zaman dulu tuh biasanya kan pingit sekali hubungan itu, pingit sekali hubungan badan itu. Setelah upacara ini baru boleh gitu. Nah, kalau sekarang kita mau mengubah itu kan sulit. Tetapi kemudian ada lagi analogi lain. Zaman dulu beberapa orang itu dia ngumpulkan uang, bekal dia kumpulkan. Baru dia beli kendaraan, motor, mobil, apapun yang dibutuhkan. Dia kumpulkan uang dulu. Kalau sekarang enggak. Dia DP dulu, kredit dulu. Ya, pokoknya yang penting punya dulu. Baru kemudian setelah itu dia lunasi hutangnya. Nah, dua-duanya sama-sama punya mobil. Cuman ini mungkin duluan punya mobil, punya kendaraan, tapi dia harus kredit. Kalau nggak kredit, kalau nggak dibayar kreditnya, maka akan bermasalah, ya kan? Nah, kalau yang tidak punya uang, dia kumpulkan uang dulu, bermasalah dia. Dia tidak punya kendaraan sampai dia punya uang. Setelah dia punya kendaraan, tidak ada masalah kredit. Nah, jadi yang mana yang bagus? Manapun pilihannya, kesiapan kita. Ada yang masalahnya duluan, ada masalahnya belakangan. Yang tidak punya uang, kumpulkan uang dulu, berarti dia mengendalikan dirinya, mengendalikan pengeluarannya, sampai dia punya hak untuk memiliki kendaraan itu. Tapi yang ini dia abaikan. Kendaraannya dulu, belakangan dia cicil. Yang penting ingat mencicilnya. Kalau nggak mencicil berbayar. Nah, sama dengan tubuh manusia sebagai sebuah kendaraan. Ada yang mencicil dengan ada yang mengendalikan dirinya. Sudah punya uang, sudah punya bekal banyak, baru saya akan menikah untuk memiliki kendaraan baru bagi roh leluhur, punya anak. Jadi dia sudah belajar matangkan dirinya, belajar punya penghasilan, bla 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 dan seterusnya. Sudah siap nikah, baru dia nikah. Kalau sekarang enggak, ambil dulu kendaraannya, gitu. Dilakukan dulu hubungannya itu, punya kendaraannya. Nah, pertanyaannya apa? Setelah itu dia bayar cicilan enggak? Belajar parenting, harusnya. Belajar menjadi orang tua, belajar mengendalikan diri sebagai calon orang tua. Ini yang bisa dilakukan. Jalan keluarnya, gitu. Jalan keluarnya itu apa? Ini sudah terlanjur mau diapakan. Sudah terlanjur mau diapakan. Tapi kayak tadi itu, tetap cicilannya harus dibayar. Cicilan apa? Cicilan pengetahuan, gitu. Cicilan pengendalian emosi. Dulunya tidak dikendalikan, sekarang kendalikan karena sudah ada anak di dalam kandungan padahal belum menikah, gitu misalnya. Ini yang harus dipesankan kembali.
Ya, tapi kebanyakan sekarang yang dilakukan apa? Oh, ini kamu sudah hamil, keburu hamil, udah cepat nikahnya. Nah, cepat nikahnya. Yeah. Jadi mereka kadang-kadang praweddingnya pakai kondisi udah hamil gitu, bla 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 gitu. Tapi cicilan tadi itu nggak dibayar. Itu yang tidak diingatkan. Iya, tidak diingatkan. Cicilannya untuk yang tadi itu, ini yang harus kamu siapkan sebagai orang tua, nanti kamu punya ini siapkan. Itu harusnya. Nah, untuk menyikapi situasi yang sudah terlanjur itu. Yeah. Nah, jadi apakah salah kalau salah? Nah, itu pertanyaannya. Apakah salah kalau salah? Ya, salah akan salah kalau dibiarkan tetap salah. Apakah salah kalau itu salah? Salah kalau dibiarkan salah. Tapi kalau dibenarkan, dia menjadi lebih baik. Ya, karena hal yang salah lah yang dibenahi kan begitu. Tapi kalau sudah salah tidak dibereskan, nah itu masalahnya. Sudah tahu salah nggak dibereskan. Nah, jadi orang yang sudah mempersiapkan bekal diri, bekal pengetahuan, bekal energi, bekal materi sebelum menikah, itu pun masih banyak butuh bekal lagi. Bayangkan yang belum siap, anak remaja tiba-tiba begini, hamil sebelum nikah itu misalnya. Dan itu tidak diberikan bekal tambahan, apa yang terjadi? Ilmu parenting tidak dapat. Dikasih buku nggak dibaca, dikasih pencerahan oleh sulinggih atau pendeta atau pemangkunya tidak diikuti. Akhirnya apa? Kualitas menurun. Bahan bakunya sudah dadaan, bahan bakunya dadaan, diolah dengan tidak merasakan cinta, tetapi pasti ada kecemasan di situ. Ada kenikmatan, tapi segera setelah kenikmatan ada kecemasan. Karena apa yang terjadi belum siap, nah itu kan, nah itu berefek kepada bayi, berefek kepada janin. Namanya kenapa berefek kepada janin? Karena kecerdasan dalam DNA bisa dipengaruhi oleh kekuatan orang tuanya. Gitu. Kalau tidak siap tuh, nah ini yang dibutuhkan pembekalan itu. Nah, intinya adalah pembekalan. Gitu. Orang mati aja, ada yang mengatakan ngaben itu ngabein, membekali. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga orang meninggal pun banyak dibekali. Artinya apa? Dia sudah terlanjur meninggal, mau diapakan? Yang penting bekali dia dengan, ada yang membekali kuangen, ada yang membekali dengan nyanyian, ada yang membekali dengan doa, kan begitu. Ya, padahal dia sudah meninggal. Artinya apa? Kita nggak bisa mencegah kalau dia sudah meninggal, tapi kita bisa membekali. Sama dengan orang yang menikah. Dia kan meninggal itu. Orang menikah karena kecelakaan kan meninggal usia remajanya. Terlahir kembali sebagai grahaste. Ya. Walaupun itu mendadak, dia tidak direncanakan, dia menikah tiba-tiba sing mandua seluung dapat sakit coba terjadi kehamilan. Ya, akhirnya dia harus meninggalkan usia remaja untuk masuk ke usia grahaste. Bekalnya yang penting. Sama dengan orang mati tadi. Ya, bukan masalah ya daripada marah-marah tambah emosi. Udah, tapi jangan lupa bekal. Itu yang terpenting sebenarnya. Ya, apapun bentuk kematian orang Bali itu apa? Tetap bekalin. Sama orang matinya mendadak, orang matinya dengan baik-baik, bekalinnya kuangen gitu. Dibekalkan hal-hal baik, dibekalkan doa yang sama. Pasti doanya sama. Mau dia penjahat dulunya meninggal, doanya sama. Nah, ini orang menikah dengan cara yang salah sebelumnya atau benar sebelum, doanya harusnya sama, bekalnya sama gitu. Ya. Nah, ini menarik tadi guru memberikan analogi yang bagi saya pas sekali itu kan. Zaman sekarang juga mencicil kredit dengan DP 0 besar kan. Nah, tadi yang pertama guru menyinggung bahwasanya maksud dari tetua zaman dahulu itu mengkonsep tradisi pendewasaan itu kan berharap agar nantinya ketika ada penyatuan antara laki-laki dengan perempuan itu benih yang masuk, artinya roh yang memang sudah disucikan itu mendapatkan atau ditempatkan di tempat yang memang juga sudah bersih. Artinya sudah diberkediakan lain, sudah melalui prosesi yang dalam tanda kutip juga dibenarkan menurut norma adat tersebut. Tetapi ketika dalam kasus seperti itu, bagaimana roh yang ingin bereinkarnasi mengambil kelahiran kembali ke dunia itu? Dengan melihat bahwasanya badan materi yang ingin ditempatinya itu belum melewati proses yang kita sebut bersih itu. Iya, tentu saja kayak gini misalnya.
Ini kita kejadian nih, kejadiannya apa gitu. Kita pinjam alat rekam yang bagus, Saramonic bagus itu. Tapi ketika nggak bisa dicocokkan ke HP-nya kan bingung juga, nggak nyambung kan. Alat rekamnya bagus, HP-nya nggak nyambung, harus disesuaikan. Terpaksa kita harus mikir tadi itu, gimana cara menyesuaikan supaya bisa aja dipakai merekam. Ya, antara suara dengan itu. Suara ini kan energi. Masuk pengetahuan, kecerdasan kita. Kita mau keluarkan dengan energi suara dan terekam dalam bentuk materi yang akan kita sebarkan nanti. Tapi kalau tidak cocok alat rekam dengan HP-nya itu kan nggak nyambung ya. Nah, sama. Rohnya suci. Dapat kendaraan yang agak energinya nggak bagus. Kan tambah berat ya. Tambah berat penyesuaian sang roh dengan ini. Gitu. Misalnya begini. Kita punya murid yang cerdasnya luar biasa, jago di komputer. Dikasih lalu komputer jadul. Bingung gimana makainya nih. Mau download aplikasi begini, komputernya nggak support. Nah sama, tubuh manusia kan ada komputer di otaknya. Roh yang suci masuk ke dalam tubuh yang komputernya masih awut-awutan. Karena di produk dari bahan baku yang tidak bagus. Kan nggak support ya. Kerja keras jadinya. Gitu. Untuk bisa menyesuaikan. Ya, nanti kalau rohnya roh suci, tubuh yang lahir adalah tubuh yang dari bahan bakunya suci, bersih, diupacarai suci pula. Dari lahir sampai besar upacaranya suci. Bayangkan apa efek yang terjadi. Bayangkan bagaimana generasi Hindu di Bali itu hebatnya luar biasa. Bayangkan itu. Kalau apa yang menjadi idealisme itu berjalan dalam realita. Gitu. Kenyataannya begitu. Tapi orang Bali selalu diajarkan. Nah, kudiangmen, ya mau diapain lagi? Selalu bagaimana menyikapinya. Daripada menyesali, bagaimana menyikapinya. Nah itu. Makanya di Bali ada yang mungkin kita kepiutangan. Kita berhutang, mungkin harusnya kita cicil barangnya menjadi barang bagus, tapi ternyata barangnya nggak bagus, sehingga nggak nyambung antara roh dengan ini. Cobalah dia supaya dia mau menikah. Karma masa lalu dan karma masa kininya menikah, sehingga ada upacara sakap ngangkit. Nah, pacaran lebih di Bali di Kuta ada sakap ngangkit. Maksudnya ada roh kita dengan tubuh kita supaya menyatu kembali. Artinya benar-benar selaras lah dia. Nah kemudian ada mungkin hutang-hutang masa lalu yang tidak beres dengan tubuh yang sekarang ini nggak bisa digunakan dengan baik. Upacara mebayuh gitu lah. Disesuaikan lagi, diselaraskan kembali dengan keadaan saat ininya. Itu cara-cara menyikapi apa yang sudah terjadi. Mau diapakan lagi? Cara menyikapi. Gitu. Ya, orang Bali diajarkan untuk tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi selalu diajarkan menyikapi dengan positif ke depannya. Menerima dan mencarikan solusi. Ya, itulah ajaran Tapak Dara. Ajaran Tapak Dara kan selalu berpikir positif. Untuk keselamatan berpikirlah positif. Ya, seperti kalau mau dekat dengan hati nurani, dengan Krishna, maka jadilah Pandawa. Jadilah orang-orang yang orang-orang yang bersifat Pandawa. Positif karena Pandawa, anak-anak Pandawa itu lahir dari para dewa. Artinya dewa itu deep itu cahaya, lahir dari pengetahuan terang gitu. Itu tujuannya. Ini kita sangat dalam sekali pesan dan ajaran leluhur yang belum tersingkap sepenuhnya dan masih menjadi rahasia yang seharusnya syukur sekarang guru saya lihat banyak juga membabarkan tradisi-tradisi Bali itu yang menyimpan begitu banyak sekali kecerdasan yang harusnya diketahui oleh generasi zaman sekarang. Dulu saya waktu menikah di tahun 2007 juga gara-gara saya kekurangan informasi tentang pengetahuan ini. Makanya Tiang coba-coba dalam istilahnya begini. Dulu Tiang tahu bahwa sasih ke-6 itu sangat dilarang. Tetapi saya berkeyakinan, masa sih? Pasti ada solusinya. Saya meyakini pada waktu itu bahwa ketika keyakinan saya pupuk dengan baik, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi. Akhirnya setelah menikah hampir 10 tahun yang menikah tidak punya anak seperti prediksi mereka yang meyakini bahwa sasih ke-6 itu salah satu efeknya adalah orang sakit-sakitan pasangannya atau tidak memiliki keturunan atau salah satunya meninggalkan itu.
Tapi pada waktu itu saya coba meyakini, saya akan coba usuk kepada Tuhan. Saya memohon bahwa bukan saya tidak percaya dengan apa yang diwariskan, tetapi saya ingin mendapatkan jawaban apa sih logisnya ini pendewasaan itu. Akhirnya syukurlah karena kemurahan Beliau akhirnya ada juga. Tetapi ini jadi pelajaran juga, dalam artian saya menemukan tadi dari apa yang guru coba paparkan, betapa amazingnya saya tidak ada kata-kata untuk melukiskan betapa hebat para tetua dulu mengkonsep ajaran ini yang telah akhirnya kami lupakan. Saya menyesal juga akhirnya ajaran luhur orang Bali itu terabaikan begitu saja. Jadinya apa yang di awal kita katakan bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang orang bilang bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, suci, dan seharusnya sekali, tetapi sekarang ditambahkan kata lagi, sekali lagi kan gitu ya. Banyak pasangan-pasangan yang akhirnya dalam tanda kutip itu berpaling ke lain hati, mencari sesuatu yang bagi mereka ini masih jodoh saya atau bukan. Ini gimana? Iya. Kalau orang Bali kan tidak mengenal kata jodoh sebenarnya. Yang dikenal itu pejatu karma. Jadi pejatu karma itu sederhananya bagaimana orang itu menyatukan karmanya. Karma antara laki-laki dan wanita yang dijadikan pasangan hidupnya. Ya, mungkin di masa lalu dia pernah punya hutang pelajaran karma, hutang pelajaran rasa di antara satu dengan yang lainnya itu. Yang ingin mereka selesaikan di kehidupan sekarang, mereka menyatu lagi. Itulah disebut pejatu karma. Tapi kita tahu karma wasana atau sisa-sisa karma yang dibawa setiap orang itu kan selalu ada dua. Karma baik dan karma buruk. Ya, jadi asubha karma, karma buruk, dan subha karma, karma baik. Nah, karena masing-masing orang itu lahir, roh itu membawa karma baik dan karma buruk. Inilah yang kemudian ingin disesuaikan lagi di kehidupan sekarang dengan orang yang dulu. Sehingga tentu saja pasangan itu akan membawa ada sifat baik, sifat buruk. Tidak ada orang yang disebut cocok itu kan artinya apa ya? Sama dengan kunci dengan anak kuncinya. Yang disebut cocok itu kan sudah pas antara kurang lebihnya. Kan dia bergelombang. Gelombang ini yang disesuaikan gitu. Nah, tidak ada yang lurus. Kalau semua kuncinya lurus kan gampang. Lurus aja gitu kan. Tapi kan semua bentuk kunci itu bergelombang. Nah, yang kita lakukan adalah belajar mencocokkan gelombang-gelombang itu. Ya, seperti ketika dua orang menyatukan tangannya. Tidak mungkin tangan bisa menyatu kalau dia begini. Dalam arti menyatu yang menggenggam yang bisa. Dia harus antara apa? Di sela-sela itu saling isi. Mengisi sela-sela, mengisi kekurangan dengan kelebihan. Itu sebabnya pasangan yang dianggap alami dan benar menurut agama itu adalah pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak pasangan perempuan, tidak pasangan laki-laki, tapi pasangan laki-laki dan perempuan. Karena itu angka 1 dan angka 0. Itu sempurna. Nah, ketika sempurna ada angka 1, angka 0, berarti ada bagian kelebihan dan kekurangan yang harus saling diisi. Nah, jadi ada karma buruk masa lalu diisi oleh karma baik pasangannya. Kekurangan pasangannya diisi dengan kelebihan ini. Misalnya ada orang punya pasangan yang malas, tapi malas bangun misalnya, tapi menghasilkan uang. Nah, rajin bekerja, dalam arti malas bangun tapi rajin bekerja. Yang ini rajin bangun tapi tidak menghasilkan. Nah, ini kan sudah saling isi-mengisi. Nah, fungsi pernikahan kan memang itu, saling isi-mengisi. Saling isi-mengisi sama dengan kalau kita ada daksina linggih itu. Ada wakul sebagai wadahnya, ada isinya. Ada lesung, ada alunya, gitu. Sama, saling isi-mengisi. Nah, isi-mengisi apa? Isi-mengisi antara baik dan buruk, karma wasana buruk dan karma wasana baik, saling isi-mengisi. Sehingga seperti kopi dan gula, dia menjadi nikmat. Ketika sudah disatukan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan banyak pernikahan.
Nah, begitu dia gagal menyatukan kelebihan dan kekurangan itu, lalu dia bilang apa? Oh, wah, ini nggak nyambung. Saya aja yang bekerja, pasangan saya nggak. Tapi dia nggak tahu kalau dua-duanya sama-sama bekerja itu bahaya. Misalnya, ini kerja malam, ini kerja pagi. Kerja pagi 12 jam. Ini kerja malam, ini pulang, ini datang, ini keluar. Kan sama-sama nggak bagus juga. Misalnya, ini suka menata rumah, ini suka menata rumah. Sama-sama suka menata, belum tentu sama ininya kesukaannya. Saya suka warna merah, dia suka warna, kan nggak nyambung. Kalau dua-duanya menyukai hal yang sama. Selalu ada. Nah, perbedaannya, justru perbedaan itulah yang berusaha disatukan. Sejak dari awalnya memang ada perbedaan. Namanya laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Secara fisik, secara rasio dan rasa berbeda lagi. Kalau laki-laki cenderung lebih banyak rasio daripada rasa. Wanita cenderung lebih banyak rasa daripada rasio. Tapi keduanya itu mempunyai kekuatan. Ya, kalau laki-laki hanya pakai rasio, dua-duanya pakai rasio, laki pakai rasio jangan ada pakai rasa. Makanya di Bali diajarkan untuk upacara itu, untuk berkaitan dengan persembahan, wanita lebih banyak bikin supaya di setiap upakara atau sesajen yang dia persembahkan ada rasa di situ. Gitu. Jadi kalau laki-laki ngurusin kepanitiaan gitu bercocok rasio di situ. Nah, menyatukan inilah yang banyak orang gagal kemudian akhirnya menyimpulkan, oh ini bukan jodoh saya. Padahal itu jatuh karmanya. Itu seperti itu kira-kira. Lantas sampai di mana istilahnya, kan ada sebuah statement yang menyatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Dengan bahasa ya. Akhirnya setiap hal-hal yang negatif ketika mereka menemui jalan buntu, bertemu dengan ketidakcocokan itu, mereka menggunakan Tuhan ini sebagai kambing hitamnya. Ya. Ya, ketika Tuhan dianggap jauh di luar ya. Tapi kalau kita mengatakan kecerdasan semesta, Tuhan itu kecerdasan semesta tak terbatas. Ketika memercik ke dalam diri setiap manusia, dia menjadi roh. Dia menjadi roh manusia, Atman ya, Paramatman jadi Atman. Maka di sini pun ada percikan kecerdasan. Dan ketika jodoh di tangan Tuhan, jodoh di tangan kecerdasan dalam diri kita. Kecerdasan dalam diri kita kan ada 3. Kecerdasan atas sadar, roh kita. Kecerdasan sadar, pikiran kita. Kecerdasan bawah sadar, tubuh kita. Jadi kalau ada konflik dan akhirnya bercerai, itu di tangan siapa? Di tangan salah satunya ini. Di tangan kecerdasan itu, terutama kecerdasan pikiran. Yang adalah kita sendiri. Kita sendiri juga, bukan yang di situ ya. Di situ yang dikorbankan, padahal yang mengorbankan itu kita sendiri. Sebagai apa? Sebagai percikan kecerdasan. Ya. Kan kalau Tuhan sampai menyatukan kita, kan lewat kecerdasan jiwa juga. Jiwa kita tertarik pada dia, mata kita, kan tubuh kita yang pertama. Tubuh kita, panca indera kita tertarik pada si A. Kan kecerdasan bawah sadar kita tertarik pada pasangan kita. Lalu pikiran kita, perasaan kita tertarik pada dia. Kan Tuhan di sini yang menyatukan kita dengan dia. Nggak ada urusan Tuhan di sana. Lalu kita ketika upacara memohonlah didukung oleh kecerdasan yang lebih besar. Tuhan yang lebih besar, Paramatman. Supaya apa? Supaya keterbatasan kita yang kecil ini, ya begitu yang terbatas ini mulai terganggu, di backup sama yang gedean. Kita minta backup. Ya namanya backup kan urusannya ini yang pertama. Gagal berhasil ini kan ini yang pertama. Tuhan-Tuhan kecil sebagai Atman-Atman itu. Atau pikiran sadar ini. Ini. Jangan backupnya yang disalahin. Gitu. Yang backup ya supporter lah dia. Supporter lah. Jadi backup. Jadi kecerdasan yang lebih besar itu membackup. Tapi tidak akan ada hasilnya kalau kecerdasan kecil sendiri nggak mau berinteraksi. Gitu. Nah, apa gunanya mendorong kalau yang didorong nggak mau? Apa gunanya membackup? Saya backup kalau kamu bertempur. Lah ini nggak mau bertempur. Seperti pemain sepak bola, supporter gini, tapi dia nggak mau main dengan main. Betul. Ya gitu. Seperti itu. Ya. Nah, di halaman 17 di buku tersebut kan ada kalimat seperti ini. Sepasang suami istri bisa dikatakan pernah memiliki tautan karma di kehidupan terdahulu yang ingin mereka perbaiki kembali bersama-sama pada kehidupan kali ini.
dalam hubungan yang sama, namun seringkali dalam posisi yang berbeda. Ambil contoh, bila saat ini ada seorang wanita memiliki suami yang keras dan suka bertindak menyakiti, bisa jadi dalam kehidupan terdahulunya, si wanita inilah yang pernah berperan sebagai seorang suami yang keras pada istrinya. Sehingga dengan menjadi istri di kehidupan kali ini, jiwanya diberi kesempatan untuk belajar merasakan apa yang pernah dirasakan oleh jiwa yang dulu berposisi sebagai istrinya di kehidupan itu. Seperti dalam kalimat, jodoh adalah seseorang dengan siapa kita pernah memiliki ikatan cinta, kasih sayang dan emosional yang belum sempat tuntas terselesaikan di kehidupan masa lalu. Maka kehidupan ini adalah saat menjalin kembali dan menuntaskan hutang pelajaran karma itu. Tetapi pernah saya dengar istilahnya begini, dari seorang sahabat yang tampaknya sangat terpaksa untuk mempertahankan perkawinannya itu, tetapi ia coba usahakan karena dia seorang pegawai negeri sipil. Itu kan biasanya ada kalau mereka sampai bercerai ada konsekuensi yang ada. Jadi dia berusaha mempertahankan, tetapi dalam rasa yang sudah tidak nyaman. Akhirnya seperti dalam rumah tangga itu bukan surga yang diciptakan, tetapi ada bara-bara api neraka di sana, ada pertikaian itu. Ya, itu. Dia sering mengatakan hal seperti itu ya. Sering mengatakan, ya saya berusaha untuk bertahan. Atau dengan kalimat lain begini, pangsing tepuk buin di kehidupan yang akan datang. Sampai begitunya. Sebenarnya dia tuh dia seperti ini, biar bertahan. Ini ada kuncinya. Kunci panjangnya anggaplah 5 cm. Kunci masuk 1 cm agak susah. Agak susah masuknya. Itu memang kunci aslinya. Mungkin ada berkarat atau apa, agak susah masuknya. Lalu dia bertahan, ya biar tetap aja nyantol sama kunci ini. Dia nggak berusaha masuk, juga nggak berusaha keluar, tapi dia bertahan nyantol. Ada guna nggak? Nggak ada guna. Yang dia perlukan apa? Mungkin tambahin oli atau apa, karena itu memang kuncinya. Yang sudah lama nggak kepake kan? Kunci itu kan harusnya dikasih pelumas atau apa, supaya bisa masuk lagi. Supaya dia benar-benar bisa kepake. Karena memang itu kunci asli. Karena itu memang kunci aslinya, itu pasangannya gitu. Walaupun awalnya agak susah, berarti ada sesuatu, ada pelumas yang tidak beres. Nah, ini yang disebut mempertahankan. Mempertahankan apa? Mempertahankan fungsinya. Bukan mempertahankan posisi. Posisi diserang terus-menerus, posisi mengalah, itu bukan mempertahankan fungsi. Fungsi apa? Fungsi untuk membuka pintu pembelajaran di situ. Nah, jadi kalau mempertahankan itu artinya apa? Mencoba menemukan pelajarannya. Ya kan yang dia hutangi berdua itu kan pelajarannya. Pelajaran karma, pelajaran rasa gitu. Kalau dia serius memahami itu, apa yang dia akan alami? Misalnya, dia punya pasangan yang keras kepada dia. Dikerasin, dicerewetin, mistu misalnya kan. Dia mencoba bertahan, tapi bertahan hanya dengan belajar belajar mendengar tapi ngedumel. Nah, dia nggak dapat itu. Sampai kemudian dia paham, kenapa saya dicerewetin sama istri? Jangan-jangan dulu saya pernah menjadi istri yang cerewet. Lalu dia ngobrol berdua. Oke, saya mau mencoba mengerti kenapa kamu cerewet sama saya. Mungkin saya begini, atau mungkin dulu saya pernah cerewet kepada kamu. Jadi izinkan saya minta maaf bahwa saya pernah menjadi istri yang cerewet pada kamu di masa lalu. Saya tidak ingin melawan kamu, berarti saya tidak menebus hutang saya pada kamu dulu. Silakan kamu cerewet sama saya sekarang, karena dulu mungkin saya lama. Sampai kamu siap untuk berhenti cerewet, gitu misalnya. Ada diskusi seperti itu, belum tentu dia akan cerewet lagi, belum tentu. Jadi karena apa? Sudah sama-sama terbuka. Tapi kalau sama-sama tetap ngotot, ini nggak mau menerima ini masuk, ini nggak mau masuk, nggak ada pelumasnya, pintu pembelajarannya nggak kebuka. Dia bertahan itu apa? Bertahan untuk sama-sama nggak belajar. Itu jadinya ceritanya gitu. Akhirnya gagal. Akhirnya apa? Tetap aja akan lahir kembali karena dia belum beres hutangnya. Dan pasti akan bertemu kembali. Iya, karena apa? Soal ujiannya ada di dalam kamar, di dalam kelas. Pintunya nggak dibuka dengan kecocokan. Tapi kalau mereka pelumas itu kan pelicin, pelembut, sehingga dia ngobrol lah. Ya, saya tahu kenapa kamu cerewet. Mungkin saya begini. Jadi dia kan mempelajari dirinya. Akhirnya ketika dia pelajari dirinya, mungkin saya kurang begini, sehingga kamu jadi begini. Kan sama-sama belajar namanya. Keterbukaan, nah itu keterbukaan lagi. Kalau sudah ada keterbukaan, kan ada pelajaran yang terbaca di situ. Nah ketika enggak, ya itu
Itu tadi masalahnya. Ya. Berarti dalam hal ini semua pasangan seharusnya menyadari bahwa satu orang yang sudah kita pilih atau dipilih atau kita pilihkan gitu. Di masa lalu, kan kita punya banyak urusan ini sebelum lahir. Sebelum lahir kita punya banyak pilihan hutang. Apalagi yang pernah punya istri 4 gitu misalnya. Punya istri 4, tentu saja dia punya hutang karma dengan masing-masing istrinya. Dan tidak berhasil dia selesaikan semuanya, mungkin kehidupan berikutnya saya pilih untuk selesaikan sama satu orang aja. Nah, kan dipilih ya, saya milih sama ini. Nah, Oke, berarti di sini garis besarnya ada jodoh adalah seseorang dengan siapa kita pernah memiliki ikatan cinta. Berarti ada hutang pengalaman rasa atau hutang pembelajaran karma yang memang harus dilunasi dengan orang tersebut. Berarti ketika kita sudah memilih atau kita pilihkan skenario sebelum lahir itu, di sanalah ujian yang harus kita selesaikan. Betul. Sebab kalau tidak selesai di kelahirannya akan datang pasti akan ketemu lagi, mungkin tidak. Ya. Sama dengan masuk fakultas itu kan kita bisa disuruh milih mata kuliah apa. Makin banyak mata kuliah yang kita pilih, makin banyak ujiannya, makin banyak harus dipelajari. Kalau fokus pada satu sampai beres, sudah nanti selesai ini baru ini. Nah, sebabnya kalau kita punya satu pasangan, udah beresin itu dulu. Berikutnya udah selesai, mungkin kita akan pelajarin pasangan yang lain untuk mempelajari banyak pengetahuan. Gitu. Tapi kalau sekalian 4, nanti 4 punya utang pelajaran. Itu satu aja susah beresnya gitu misalnya. Ya. Nah, dalam kan ini ada kasus yang umum terjadi di masyarakat, istilahnya ketika kita masih muda itu kan biasanya masih istilahnya mencari yang dirasa cocok. Ya. Ada orang yang sudah lama sekali pacaran bertahun-tahun tetapi akhirnya tidak jadi. Tetapi ada orang yang mungkin baru 1-2 minggu ketemu, akhirnya dia deal untuk melangsungkan pernikahan. Ini bagi orang yang belum siap, terutama bagi yang mereka sudah lama berpacaran akhirnya ditinggal itu, sampai-sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, ini pesan apa yang seharusnya mereka dapatkan bagi mereka agar siap bahwasanya masa pacaran itu ya sebenarnya masa jodoh atau tidak jodoh kembali kepada pembicaraan kita di awal hidupnya. Usaha kita. Karena kembali tugas kita bukan mencari yang cocok, mencari yang mau kita cocokkan. Gitu. Kalau mencari yang cocok, kita nggak akan pernah ketemu orang yang cocok. Kita nggak akan pernah ketemu orang yang cocok. Misalnya kita ingin punya pasangan yang pintar. Sudah nih, ini ada cerita kan? Ada cerita nih, anak muda nih, anak muda sukses kaya raya. Dia mau mencari wanita yang sesuai, yang cocok untuk dirinya. Udah dapat dia, cantik sekali orangnya. Kenapa kamu tidak menikah? Ditanyain. Ya orangnya cantik tapi dia agak bodoh sedikit, kurang terpelajar. Oke. Akhirnya dia dapat yang terpelajar, pinter, cerdas dan sebagainya. Kenapa nggak nikah? Tapi dia agak kurang wajahnya. Akhirnya terus gitu. Setelah itu dapat yang kaya, dapat yang pinter, cerdas, cantik lagi. Sesuai dengan ekspektasi. Sesuai dengan ekspektasi. Tapi kenapa kamu nggak nikahin? Dia terlalu dominan, suka ngatur. Wah, nggak ketemu lagi. Harusnya saya yang ngatur dia. Gitu. Akhirnya apa? Dapatlah dia. Ini dapat ini. Sempurna sekali wanita ini. Dapat pada akhirnya dia dapat. Kenapa kamu nggak nikahin dia? Ternyata wanita itu juga cari cowok yang sempurna. Dia bukan sempurna juga. Nah, akhirnya apa? Di sini tugas kita bukan mencari yang cocok, tapi mencari yang mau kita ajak mencocokkan perbedaan itu. Nah, makanya banyak orang yang terpisah pada masa penjajakan. Ada yang terpisah pada masa pacaran. Nah, ada yang kemudian mencocokkan dirinya dengan orang yang menurut dia itu sesuai dengan harapannya. Tapi akhirnya apa? Di masa proses berikutnya itu, masa pernikahan, ternyata ketemu nggak cocoknya. Lalu, ternyata nggak cocok. Bukannya berusaha mencocokkan. Kan beda ya? Kalau kita berusaha mencocokkan, kita sudah tahu bahwa wanita dan laki-laki itu akan selalu ada perbedaan yang dicocokkan. Bukan mencari cocok. Kalau cocok itu kan yang mana ya disebut cocok ya? Susah saya menyatakan. Yang disebut cocok itu kan artinya ya kalau kita pasang puzzle. Yang disebut cocok itu kan tonjolan sama lekukannya itu kan pas.
Itu disebut cocok. Bukan sama-sama menonjol. Bukan sama-sama menonjol, ya nggak pas namanya. Sehingga yang mencocokkan itu artinya kayak tadi tuh. Oh, ini dia begini, saya begini. Ya, nggak boleh sama-sama gitu. Ketika sama ya, saya cocoknya dengan tidak cocok seperti ini. Akhirnya apa? Carinya juga laki-laki sama laki-laki. Apakah sesama laki-laki mau? Enggak juga kan? Akhirnya apa yang dia cari apa? Kalau dia laki-laki ini dominan maskulinnya, dia akan cari laki-laki yang dominan feminimnya. Akhirnya juga sama-sama dia cari yang nggak benar-benar maskulin dua-duanya, kan? Atau para sama-sama wanita nih, yang lesbi ini misalnya, dia pasti cari yang wanita yang punya sisi maskulin. Nggak sama-sama feminim. Artinya apa? Kalau orang sudah menemukan laki-laki yang maskulin, wanita yang feminim, kenapa itu nggak dicocokin? Nanti berusaha lagi di proses hal-hal yang muncul ketidakcocokan, ya dicocokkan. Karena memang dasarnya memang berbeda gitu. Secara alami sebenarnya kita sudah dituntun untuk mencari mempertemukan perbedaan tersebut. Iya, kan yang dicocokkan adalah hal yang tidak cocok. Kalau sudah cocok ya ngapain? Sama dengan begini, yang dipelajarin itu kan yang susah. Kalau yang gampang ngapain dipelajari? Sudah gampang. Yang sering diajarkan begitu bahasa Bali ini. Ane suka bepelajari, ane aloh kan baloh. Yang susah lah ya dipelajari, yang gampang kan sudah gampang. Yang tidak cocok lah yang dicocokkan. Yang sudah cocok ya nggak usah diomongin lagi dah. Yang salah lah yang dibenahi, yang sudah benar diapain lagi sudah. Kan tinggal dipertahankan. Kalau sudah cocok ya dipertahankan, yang tidak cocok ya dicocokkan. Gitu. Nah itu dah. Ya itu butuh belajar. Kalau pernikahan segampang itu, tentu tidak akan ada kesulitan lain-lain kan. Nah kenapa demikian? Manusia itu memang di situ. Urusan kita menikah bukan hanya urusan meneruskan generasi, populasi, seperti hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bukan. Ada sisi lain yang kita butuhkan. Kita meneruskan pikiran, transfer pikiran kepada generasi berikutnya, dan transfer roh kepada generasi berikutnya. Kalau hewan enggak, transfernya sedikit, sehingga tidak butuh pembelajaran. Dia gampang-gampang aja. Manusia kan tidak gampang, makanya butuh belajar. Belajar menyatukan pikiran, menyatukan tubuh, menyatukan segala hal itu. Itu prosesnya. Gitu. Apalagi manusia punya tugas menyatukan jiwa. Gitu. Maskulin dan feminim, Ardhanara dan Iswari. Menjadi Ardhanaraswari. Belajar menjadi Tuhan. Gitu. Makanya susah. Gitu. Itu sebabnya ketika istilahnya dikatakan bahwa Grahasti ini jalan yang penuh tantangan, tetapi di sana juga menjadi jalan yang indah untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Betul. Karena di sana ada, tadi guru bilang, kehidupan itu mengandung gelombang suka duka, dualitas yang memang harusnya kita coba pahami. Dan di masa Grahasti inilah ketika ada dua kepala dengan dua perbedaannya, gitu. Kalau di masa-masa Grahasti atau biksu mungkin kalau brahmacari terutama kita kan masih mengendalikan ego kita sendiri ya. Jadi di sana ada tantangannya di situ. Karena kan manusia itu kan suka tantangan. Jadi kebahagiaannya adalah ketika dia berhasil melewati tantangan. Misalnya ada orang begini, wih sukses loh dia mendapatkan uang 1 juta. Dari mana? Dikasih sama bapaknya. Kan nggak sukses. Ketika dia susah payah bekerja keras sampai mendapatkan uang 1 juta disebut sukses. Karena dia melewati tantangan. Kalau orang yang kejatuhan uang dari langit itu nggak sukses, tidak greget, nggak ada gregetnya. Nah, mengalami kebahagiaan itu kan baru berarti ketika melewati proses yang berat. Sama dengan orang mendaki. Apa sih yang dicari orang mendaki? Indahnya mendaki adalah kita bisa melihat pemandangan dari atas. Kalau ingin melihat pemandangan dari atas, cukup kita lihat foto-foto orang yang sudah mendaki. Tapi nggak membahagiakan. Karena kita harus melewati itu. Bahagianya akhirnya apa? Akhirnya kita sampai di puncak. Kan itu bahagianya. Nah, sama dengan pernikahan itu. Bahagianya ketika kita bisa melewati gelombang itu. Akan ada masa-masa fase itu. Fase kita di mana kadang marahan, biasa itu, biasa. Setelah lewat itu baru beres. Nah, banyak orang berhenti di fase itu. Misalnya apa?
mau bikin cincin kawin. Sudah diajarkan pada cincin kawinnya. Ingat loh, cincin kawinmu tidak dibuat dengan simsalabim. Itu dibuat karena tukangnya tidak berhenti ketika bahannya dibakar. Tidak berhenti ketika bahannya diketok. Dia berhenti ketika cincin ini sudah mengkilap. Kalau orang berhenti pada saat dibakar itu panas, kemudian berhenti pada saat diketok, apa jadinya cincin kawin itu? Jadi pernikahan itu adalah berhasil melewati panas, bakaran gitu, emosi, diketak-ketok sana sini, diamplas, dikikir segala macam, sampai akhirnya sudah halus, sudah siap, nikmatnya di situ. Gitu. Proses itu yang nggak dilihat. Maunya simsalabim, nggak mungkin, nggak bahagia di situ. Bahkan, cincin kawinnya bermata berlian. Berlian itu galiannya susah, bercampur lumpur, untuk bisa mendapat diasah supaya karatnya bagus. Prosesnya panjang. Pernikahan itu seperti cincin itu. Prosesnya panjang sampai kemudian dia menjadi permata. Dia sesuatu yang mampu mengikat kita. Jadi yang mengikat itu melalui proses panjang. Jadi upacara nikah itu, punya anak dan seterusnya itu kan baru proses saling ketok sana ketok sini. Belum menjadi perhiasan gitu. Ya, perhiasan bagi siapa? Perhiasan bagi keluarga. Belum. Ya, prosesnya macam. Nah, kembali ke prosesi pernikahan di awal di dalam tradisi Hindu Guru. Kan ada juga istilah apa namanya? Mempamit, prosesi mempamit bagi mempelai yang ini maknanya bagaimana? Karena apa namanya? Sampai mempamit di sanggah jajarannya kepada para leluhur. Jiwa dari mempelai wanita ini seakan diserah terimakan begitu saja ke leluhur pihak mempelai laki-laki, dan leluhur si wanita akhirnya seperti serah terima. Nanti you yang keep it selanjutnya. Seperti begitu apa? Bagaimana ini? Ada begini kan. Di Bali itu kan ada pengaturan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Sehingga adalah karena di Bali ada konsep trihita karana. Yang diwariskan oleh keluarga di Bali itu ada 3. Ada pariangan, tempat suci. Ada pelemahan, mungkin tanah, mungkin rumah, dengan segala macam kekayaan lahan-lahan. Tapi juga ada pewongan, berupa orang tua atau keluarga yang tidak menikah yang harus dirawat. Ini akan diwariskan. Inilah pentingnya orang Bali punya putra laki-laki yang tinggal di rumah. Akan mewarisi 3 hal, bukan hanya mewarisi hartanya aja, mewarisi 3-tiganya ini. Nah, ini hak mewarisi lahan, ya, inilah dibilang hak. Tapi dia juga punya kewajiban mewarisi parahyangan dan pewongan untuk merawatnya itu. Bukan hanya merawat dan menguasai hak berupa lahan itu dan rumah itu. Nah, dia mewarisi 3-tiga dan punya hak dan kewajiban. Nah, karena dia punya hak dan kewajiban inilah, maka setiap anak yang belum menikah itu berpotensi untuk mewarisi itu di rumahnya. Tapi begitu dia keluar, haknya hilang, hak dan kewajibannya hilang. Terutama bagi wanita yang keluar, haknya hilang, tapi berpindah haknya ke tempat di sana, harusnya ke tempat dia menikah. Karena yang suaminya juga sudah mendapatkan. Dia mengambil haknya di situ. Hak di sini hilang. Haknya apa? Sehingga dia tidak wajib misalnya harus upacara di rumah, tidak wajib lagi. Walaupun dia satu-satunya orang yang kaya, yang tidak wajib dia. Tapi kalau dia wajib itu kan artinya, ya namanya seperti iuran wajib kan harus dibayar. Sisanya sukarela. Nah, ada kewajiban yang tidak diharuskan lagi dia jalankan. Tapi tentu dia tidak akan meninggalkan itu. Dia pasti pulang. Jadi kalau dia tidak bisa hadir pada saat odalan di rumah, dia nggak apa-apa karena bukan kewajibannya dia. Tapi dia pasti datang kalau dia sempat. Nah, tapi di rumah suaminya dia wajib melakukan itu. Nah ini. Nah itu hak dan kewajiban. Sehingga ketika dia mempamit itu, yaitu dia mempamitkan bahwa mohon dimaafkan kalau saya mungkin suatu ketika tidak lagi sering-sering bisa melayani perayaan, melayani pawongan sebagai kewajiban saya dulu ketika masih muda. Mohon dimaafkan.
Tapi sesidan-sidan, ya semampu-mampunya, kalau di rumah suami saya beres, pasti saya akan datang untuk merawat. Makanya banyak wanita-wanita pulang untuk merawat orang tuanya, itu banyak. Walaupun dia nggak wajib. Tapi kan dia punya hak. Hak dalam arti hak untuk merawat orang tuanya. Walaupun setelah dia merawat orang tuanya, apakah dia punya hak atas warisan juga enggak. Kecuali memang diberikan di sana, itu beda. Tetapi kemudian dia tidak diputus. Jadi mempamit itu bukan putus hubungan, hanya memutuskan hak secara de jure, ya secara de jure hukum niskalanya gitu, supaya nggak disalahin. Sama dengan begini, kalau jadi perjuru desa misalnya, sudah selesai tugas ayah-ayahannya, dia akan upacara ngelad ayah namanya. Ngelad ayah, saya akan mempamit dari tugas kewajiban ngayah di desa adat. Tapi apakah setelah itu dia tidak tangkil lagi sembahyang sebagai warga? Tangkil lagi sebagai warga. Jadi seperti itu, wanita yang udah pulang tidak boleh ngatur apa-apa lagi. Apapun upacaranya dia hanya mengaturkan. Tidak bisa turut campur banyak, terlalu dalam. Kecuali dimintain pendapat, gimana biasanya? Boleh gitu. Nah, tapi haknya itu dia dapatkan di keluarga pasangannya. Itu tentang hak. Mempamit itu juga berarti apa? Dia mohon izin. Karena pernikahan itu kan ada saksi nyata dan saksi tak nyata, saksi skala dan niskala. Dia mempamit mohon izin, selain mohon izin bahkan meninggalkan tugasan kewajiban saya gitu. Sama dengan murid meninggalkan sekolahnya, pamit sudah tamat di sekolah itu, pelajaran brahmacari sudah selesai, saya akan belajar Grahasta di sekolah yang berikutnya. Saya pamit ya, mungkin saya tidak akan ikut ngabsen lagi, ikut piket kerja gotong royong lagi kan, tugasnya itu hilang gitu. Tapi bolehkah dia datang lagi? Ya boleh, tentu saja. Menghormati gurunya boleh, tentu saja. Ya, atau dia nyumbang sesuatu untuk pembersihan bekas sekolahnya itu boleh, sama. Gitu. Hal yang sama terjadi dengan itu. Dan dia mau pamit, mohon saya disertakan, mohon saya dituntun dari alam sana. Gitu. Gitu. Nah, seperti itu proses mau pamit itu sebenarnya. Bukan berarti mau pamit apa dia akan tidak boleh lagi sana punya, ya. Bukan arti ya dia putus, bukan. Secara sederhananya gitu. Seperti orang pindah sekolah aja. Dari sekolah brahmacari di rumah, pindah ke sekolah Grahasta di keluarga yang baru. Gitu. Pelajarannya pindah. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan kewajiban, apa bahasanya? Untuk leluhur. Tadi guru kan menyinggung lebih kepada kitanya yang sedang melakukan pernikahan, terutama yang mempelai perempuannya dalam mempamit. Nah, setelah proses mempamit ini, kewajiban bagi leluhur, karena ini berhubungan dengan pratisentana yang terjadi di masyarakat yang selama ini saya pantau, bahwasanya ketika sebuah pasangan itu melahirkan anak, itu kan dibilang dari leluhurnya pihak yang laki-laki saja, bukan yang pihak perempuan, karena itu sudah dikatakan sudah sudah pamit, sudah tidak ada hubungan. Memproteksi di alam niskal itu pun seolah-olah dalam beberapa pandangan itu sudah menjadi tanggung jawab dari leluhur mempelai laki-laki saja. Bagaimana? Ya, karena kayak tadi itu, jadi haknya dipindahkan. Ini kan anggaplah roh-roh di sana itu kan butuh tempat nih, butuh tempat lahir. Itulah sebabnya dipentingkan di Bali itu pentingnya ada putra. Karena konon dalam Manawa Dharma Sastra kalau tidak salah itu ada istilah nerakaput. Tidak pernah tahu saya di mana nerakaput itu. Artinya keluarga yang tidak mempunyai putra tidak akan rohnya itu bisa diseberangkan dari nerakaput. Sehingga butuh. Artinya apa? Sederhananya begini. Kalau ada laki-laki di rumah itu, setidaknya ada penerus. Penerus. Walaupun rumahnya akan diperbaiki, kan ada yang memperbaiki di rumah. Bukan menjadi rumah yang tidak ada yang menempati, termasuk pewongannya, manusianya. Akan ada yang meneruskan penggantian pewongannya. Pewongan kan mati. Seperti rumah kan ada yang mati, ada rumah hancur diganti yang baru. Harus ada orang yang tinggal di situ yang merenovasi atau mengganti rumahnya ke rumah yang baru, termasuk pewongannya. Harus ada yang menggantikan generasi berikutnya ke pewongan yang baru. Nah ini proses. Pentingnya butuh ada laki-laki, pihak laki-laki di rumah atau purusa. Sehingga kalau itu wanita bisa menjadi putra yang disebut putrika.
putrika. Dia diangkat menjadi anak. Namanya Sentana Raja, diangkat menjadi anak laki-laki si wanita itu. Sehingga nanti dia nikah adalah Sentana nyeburin dia. Laki-laki itu menjadi pihak perdana yang di sana. Nah, itu contohnya. Walaupun secara fisik tetap aja dia laki-laki gitu. Tapi dia secara hukumnya dia adalah hukum orang wanita gitu. Nah, masing-masing sudah diatur sedemikian rupa. Pembagiannya seperti itu. Nanti kalau supaya di alam sana nggak rebutan, sederhananya gitu. Nanti kalau kamu ingin lahir kembali ke tubuh yang baru, kamu lahirnya di sana, karena kamu luhurnya di sana. Gitu. Kalau saya di sini lahirnya gitu. Tapi kalau di sana nggak ada yang lahir, nggak ada lagi yang lahir. Anggaplah roh-roh leluhurnya sudah suci semua kan, nggak ada yang lahir lagi. Tapi ada kehamilan dan ada bayi di situ. Mungkin saja ini akan ke sana. Sehingga banyak kita dengar itu, wah yang minta ngidih nasi yang lahir ke sini adalah roh dari sini. Bisa saja, tidak ditutup kemungkinan seperti itu. Nah, artinya misalnya nih, kita punya 4 anggota keluarga, masing-masing sudah punya motor. Tiba-tiba dapat hadiah 2 motor lagi dari dealer gitu misalnya, kan nggak kepake ini. Dikasih siapa? Mungkin dikasih orang yang paling dekat. Ipar itu misalnya, kan bisa. Nah, seperti itulah contohnya. Kendaraan tubuh itu, kalau dibutuhkan oleh yang lain, tapi ini yang urutan pertamanya adalah yang di situ. Gitu. Kalau sudah beres semuanya, ya orang lain yang datang ke sana. Saya pakai di situ ya, di sini nggak ada gitu misalnya. Dimungkinkan seperti itu. Gitu. Tapi yang terjadi di masyarakat yang selama ini dalam beberapa pemahaman itu kan, anak laki-laki itu munculnya dari generasi mempelai laki-laki, sedangkan anak perempuan justru begitu. Sehingga ketika ada kasus yang akhirnya membuat mereka harus bercerai, ada kehilangan hak asuh anak, itu kan dibagi. Yang anak perempuan biasanya tidak tidak dibela mati-matian untuk didapat oleh yang laki-laki, karena berpikir anak perempuan itu lahir dari sana. Ini enggak, itu hanya sebuah alasan saja. Alasan saja. Alasan saja karena apa yang memang kayak tadi itu yang dibutuhkan penerus adalah uruse. Maka dia akan mungkin supaya adil pembagiannya, kalau ada laki-laki dan wanita, ya laki-laki diambil sama pihak purusenya. Yang wanita diberikanlah kepada ibunya kalau bercerai misalnya. Supaya apa? Supaya ada yang menemani ibunya. Sebenarnya dalam kesendiriannya gitu. Nah, walaupun akhirnya kembali ke rumah bajangnya, ya, ataupun dia menikah lagi, minimalnya sudah ada yang menemani gitu. Ya, tapi ada juga yang dua-duanya di sini, ada juga ada dua-duanya berada di sana gitu. Nah, tergantung ininya, tergantung, tidak semua sih, tidak ada aturan seperti itu, tidak ada aturan. Tapi mungkin dia nggak mampu merawat dua-duanya, ya pasti dia akan pilih yang laki-laki. Ada penerus. Tapi kalau dua-dua anaknya cewek-cewek misalnya, mungkin dua-duanya akan diambil. Kenapa? Siapa tahu yang salah satunya nanti akan jadi Sentana Raja gitu. Nyari nyeburin gitu. Ya, selalu demikian. Intinya adalah konsep patrialisme itu. Ya, garis keturunan laki-laki itu. Nah, tadi guru menyinggung masalah apa itu dalam beberapa dandra kaput. Mungkin ini yang dijadikan acuan oleh beberapa masyarakat Hindu itu bahwasanya, terutama etnis Bali, di mana menganggap bahwa mendapatkan seorang anak laki-laki itu adalah suatu yang dalam tanda kutip wajib dan harus. Sebab kalau tidak itu menjadi perguncingan di masyarakat. Saya punya teman itu punya anak cewek semua, 3 cewek semua. Tetap dia akhirnya ketika istrinya sudah hamil kembali di USG itu perempuan sudah upset sekali. Aduh, pokoknya akhirnya terbengkalaikan. Masa kehamilan itu tidak dirawat. Nah, sedangkan dalam fakta yang terjadi di lapangan, saya juga cermati ini, justru anak perempuan itu lebih care pada orang tua. Walaupun dia sudah menikah, tetapi dia lebih dibandingkan anak laki-laki yang biasanya hanya ingin memperoleh haknya saja, tapi pawongan sama pelayangannya itu drama. Nah, itu konsepnya seperti tadi. Karena ketika dia punya anak wanita, kesulitannya untuk mendapatkan Sentana nyeburin itu yang susah. Itu yang menyebabkan dia kalau boleh memilih gitu. Kalau boleh memilih itu, tapi sekarang sudah banyak yang lihat biasa-biasa kok. Biasa ya, artinya tidak terlalu memikirkan itu.
Karena dia, ya kalaupun enggak nanti udah anak wanitanya disentana rajagkan. Tidak menikah pun enggak apa-apa. Yang penting sentana rajak itu kan artinya dia memiliki hak, diberikan hak untuk mewarisi kelemahan, periangan, pawongan, diberikan hak. Ya, ya karena bagaimana misalnya nih ya. Saya menyela dulu, Bu. Yang dimaksud sentana rajak itu yang baru dapat istilah pada. Yeah. Ini seperti proses nyentana orang yang di tabanan. Bukan. Sentana rajak itu artinya logika berpikirnya seharusnya begini. Ketika hanya punya anak wanita, entah satu, entah dua, harus disentana rajak. Rajak itu artinya dikukuhkan. Dikukuhkan menjadi sentana pewaris di rumah itu. Ya, dia dijadikan sentana rajak. Nah, setelah itu ketika dia menikah, karena dia bersifat purusa, baru dia didatangkan. Jadi dia sentana rajak lebih dulu harusnya, dikukuhkan. Ya, karena apa? Kalau dia tidak dikukuhkan sebagai pewaris itu misalnya, resikonya apa? Ketika orang tuanya meninggal dia belum dikukuhkan jadi pewaris. Apa yang terjadi? Anggaplah kedua orang tuanya tiba-tiba meninggal. Si anak gadis ini belum dikukuhkan menjadi pewaris, belum sentana rajak. Dia belum menjadi pihak laki-laki. Bisa saja orang-orang luarnya itu, orang-orang yang menginginkan tempat itu, secara hukum akan mengatakan dia nggak berhak di situ, karena dia wanita. Tapi kalau sudah disentana rajakan, dia berhak. Entah dia menikah, entah tidak setelah itu. Kalau dia menikah, maka yang datang adalah laki-laki yang sebagai pihak perdana. Gitu. Tapi di sisi lain, pihak laki-lakinya kan nyeburin namanya. Dia yang disebut sentana nyeburin. Nyeburin dia sana. Sebagai wanita. Sebagai purusa yang nyeburin. Dia tidak istilahnya, kalau di Bali itu kan istilah negenin dua di sini. Oh, enggak. Oh, dia putus. Karena dia putus dari sana. Dia datang sebagai pihak perdana. Perdana gitu. Kecuali kalau dia dipinjam, namanya sentana seledihi namanya. Dia dipinjam. Kalau dia dipinjam, dia punya dua hak. Di sini dia dipinjam sebagai laki-laki, sentana seledihi sebagai laki-laki dia. Tapi dipinjam. Gitu. Tidak menikah dengan yang menikah. Sehingga di rumahnya pun dia masih punya hak. Karena dia hanya dipinjam di sini. Seledihi mewakili. Jadi mewakili orang tuanya yang laki-laki untuk ini, menggantikan dia sifat ininya gitu. Sentana seledihi namanya gitu. Dan ada lagi yang sentana yang kepala dara namanya. Sentana kepala dara dia sudah sentana sana tapi diangkat sebagai anak sekaligus punya hak di situ. Nah, ada yang begitu. Masing-masing daerah itu punya beda-beda cara untuk menyikapi hal seperti ini. Gitu. Ya, kalau di Jawa lain lagi itu, punya anak wanita bagus, nanti mas kawin dapat. Beda. Di Bali karena itulah ada hal yang harus diwariskan, dijaga itu. Nah, dalam kasus ini juga Guru, tadi kan kita berbicara bahwasanya pernikahan itu idealnya biasanya kan satu orang laki-laki menikahi satu orang wanita, tetapi di beberapa tradisi itu kan dibenarkan juga kalau seorang laki-laki itu memperistri lebih dari satu orang, bahkan sampai mungkin 3-4 itu. Itu jatuh karmanya sebenarnya bagaimana? Itu memang jodohnya dia atau memang dia sendiri yang membuatnya demikian, padahal agak berbeda dari skenario yang sebelum ia lahir ia ingin mainkan. Ya, nah, terlepas dari skenario transfer jiwa ya, tugas jiwa bertumbuh itu. Secara material tubuh manusia, populasi wanita kan memang lebih banyak daripada laki-laki. Nah, tetapi kenapa pada beberapa nih skenario semesta lagi nih? Kenapa misalnya di beberapa tempat diharuskan cukup satu orang, di tempat lain diharuskan boleh beberapa orang. Kalau misalnya diharuskan semua, masing-masing laki-laki punya 4 atau 5 itu, untuk menampung semua populasi itu, misalnya anggap ada 1 juta wanita, laki-laki 500.000 gitu misalnya, maka masing-masing dapat 2 gitu misalnya kan. Bayangkan berapa anak yang akan terakhir, berapa generasi yang akan memenuhi manusia alam ini, bumi ini. Gitu. Sehingga terjadilah proses keseimbangan alam itu. Di tempat di sini cukup 1, di tempat yang lain boleh 4 dan sebagainya itu.
Masing-masing itu dengan semesta itu punya cara. Karena seperti di Jepang sekarang itu. Generasinya kan berkurang. Karena angka kelahirannya sedikit. Angka wanitanya banyak, angka generasi tuanya banyak. Kalau Indonesia, karena kita punya banyak kelahiran, maka kita punya bonus demografi. Kelahiran anak muda itu banyak sekarang, zaman sekarang. Sehingga kemungkinan sukses besar sekali negara kita karena bonus demografi. Nah, tapi kalau dibiarkan seperti itu berbahaya. Sehingga terlepas dari benar apa salah itu, semesta punya cara untuk apa? Mempertahankan jumlah populasi manusia biar tidak terlalu banyak, biar tidak terlalu sedikit, biar tidak punah gitu. Sehingga selalu diizinkan hal-hal seperti itu. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan, ada yang membolehkan lebih dari satu, ada yang mengharuskan satu. Itu di dunia materi, tubuh manusia. Di dunia kecerdasan, dunia roh gitu misalnya, kayak tadi itu, ada beberapa pelajaran. Ya, wanita itu kan adalah samudra misterius. Kedalamannya susah ditebak. Sehingga sang Purusa itu di sini belajar menumbuhkan ini, di sini belajar menumbuhkan ini, kan pelajarannya banyak itu. Ya. Sehingga dia butuh berkali-kali pembelajaran. Butuh berada di sini. Nah, kalau pernikahan adalah Purusa dan Perdana, kecerdasan dan materi, maka lihatlah sang roh atau kecerdasan itu pernah ada di mana-mana. Ada di benda mati, ada di benda hidup. Di benda hidup, di makhluk hidup apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan dengan beragam spesiesnya itu. Berapa banyak proses yang harus dilewati itu. Ya. Salah satunya spesies wanita. Kedalamannya banyak lagi. Sehingga banyak yang perlu dipelajarin lagi. Tapi ketika dia dalam satu pasangan, serius bisa memperdalami semuanya, cukup. Tapi beberapa orang itu ngambil permukaannya. Dengan si A ngambil permukaannya, si B dapat permukaannya yang muncul-muncul aja. Sehingga akhirnya dapatnya sedikit-sedikit pada banyak orang. Akhirnya sesuatu yang banyak itu juga bisa didapat dari satu orang ketika kita mau menyelami ke dalam seperti samudra itu. Risikonya masing-masing. Kalau yang menyelam ini ya tentu gelagapan. Yang menyelam kan susah. Menyelam susah. Kadang kekurangan oksigen, kadang tersiksa, kadang tertekan. Tekanan bawah tanah kan susah, tertekan. Tapi kalau yang sederhana, karena mancing, sini mancing, situ mancing, dapat beberapa ikan. Walaupun tidak semua, mancing. Nah itu dapat juga. Simpel ya, nggak terlalu ada tekanan seperti itu. Paling dia gelombang yang dihadapi, gitu. Gelombang dihadapi. Nah itu orang yang menikah dengan banyak pasangan tuh, gelombang kehidupan, gelombang mood wanita ini, dia harus mampu. Mampu tidak dia menghadapi semua itu, terserah pada dia, gitu. Tapi masing-masing itu pilihan. Memiliki konsekuensinya masing-masing. Ya itu tadi. Tapi karena dia berkarma dengan ini, utangnya banyak. Anggaplah misalnya, di bank ini minjam 100.000, bank ini 100.000, total 1 juta. Yang ini minjam 1 juta satu bank, fokus ke situ aja dia. Nah kalau ini kan banyak tempat dia berutang, banyak tempat dia harus membayar. Gitu. Nah dalam kasus seperti itu, sebenarnya yang pihak laki-laki itu sedang membuat karma baru atau sedang dia tentu saja mempelajari karma dari. Tentu saja. Setiap tindakan yang dia ambil, dia sedang berkarma baru. Tindakan karma. Dengan konsekuensinya masing-masing. Jadi kalau dia tidak, konsekuensinya apa? Karena setiap karma itu ada pahala. Setiap karma itu mengandung pelajaran. Ketika dia belajar di sini, tidak dia pelajarin. Di sekolah sini nggak dia pelajarin. Sama dengan mahasiswa, mencoba jadi mahasiswa, mengambil beberapa mata kuliah, di fakultas berbeda, bisa dia lulus semuanya, dapat gelar banyak sekalian, atau semuanya dia nggak fokus. Gitu. Kalau dia jago ya bagus, kalau jago. Tapi berapa orang sih bisa jago? Ya, kuliah ini fokus kepada banyak. Waktu kan segitu aja. Ketika kita berani mengambil beberapa pilihan, seharusnya kita juga sudah memiliki kesiapan dengan konsekuensinya. Gitu. Kalau tidak mati konyol. Iya, mati konyol. Ya. Nah, di sini Guru, yang biasanya yang sudah saya alami juga, mungkin di beberapa
saudara semesta juga yang sudah memasuki dunia Grahasti pastinya juga pernah mengalami hal-hal seperti ini. Misalkan ketika kita sedang mencoba membelajarkan diri, mencoba mengenali bagaimana, karena ini kan step pertama dari masa Brahmacari ketika kita masih sendiri, lalu berusaha menyatukan perbedaan lewat ini. Tetapi di sana juga ada keluarga yang seringnya terjadi. Ini dalam beberapa kasus banyak sekali juga saya baca kisah-kisah seperti itu. Ya. Ketika yang menantunya sudah coba adem, mertuanya yang dulu jadi ibu suri penguasa di tempat itu, ketika ada kedatangan seorang ini, kadang menceng kan, anak kesayangan laki-laki saya diatur-atur mungkin, atau justru ibu mertuanya sudah baik, ini apa namanya, menantunya yang datang terlalu bagaimana, akhirnya tidak terjadi kecocokan, sehingga ada orang yang mengatakan kalau kamu sudah menikah seharusnya separate aja. Itu rumahnya biar tidak, karena biasanya sering terjadi godok-godokan. Satu kerajaan. Ya, seperti itu. Memang tantangannya demikian kan. Tantangannya adalah demikian. Tetapi nah itulah sebabnya orang Bali sudah disiapkan. Ada masa kita masa Grahasta. Tepat ketika anak kita sudah menikah, kita harus sudah pindah. Bukan si anak yang pindah. Anak masuk masa Grahasta, ibu suri, ibu mertua itu, walaupun tidak pindah rumah ya, pindah ke fase Wanaprastha. Wanaprastha itu apa? Belajar di tengah hutan. Rumahnya itu menjadi hutan. Kembali dia melihat ada suara-suara ya, macan mengaum, ada suara-suara apa misalnya suara yang itulah rame di tengah hutan itu. Ya, ketika dia mendengar anaknya kadang bertengkar dengan suaminya atau pasangannya, bla 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 gitu. Dia harus belajar menjadi Wanaprastha. Belajar seolah-olah berada di tengah hutan. Kadang sepi, kadang ramai, kadang mengerikan. Udah tidak banyak campur tangan harusnya. Ya, karena apa? Yang namanya di tengah hutan dia kan belajar merenungkan masa Grahasta yang sudah dia lewati karena anak sudah di sana. Nah, lalu seperti kisah-kisah Ramayana itu. Ketika ada pergolakan di istana, kan mereka pergi kepada orang tuanya di hutan untuk bertanya, untuk belajar ke tengah hutan. Nah, kalau di rumah itu orang tua kita nggak usah ke tengah hutan lah, diam di dalam hutan dirinya sendiri. Nanti kapan anak kita di istana baru yang mereka ciptakan itu bertengkar, nggak beres, datang kepada orang tuanya, lalu dikasih tahu. Di luar itu orang tua mestinya diam. Karena dia sudah masuk fase apa namanya Wanaprastha. Kemudian belajar lagi melepaskan, apalagi semakin tua belajar biksuka, belajar melepaskan. Lebih banyak ke kepriangan dia, bukan di pelemahan. Lebih banyak kepriangan. Masuk kepriangan itu apa? Lebih banyak tempat berdoa, tempat sucinya kan di sana. Pertapaannya di sana sebenarnya. Ya, yang ibu-ibu apa? Menjahitan. Terus apapun yang terjadi pada anaknya, dia senyum-senyum mestinya. Senyum-senyum itu gini, saya juga dulu juga begitu, harusnya begitu. Tapi kan kalau orang nggak bisa mengendalikan diri, dia campur tangan. Jangan begitu sama istri, menjawab dengan bla bla bla. Campur tangan. Kapan campur tangan perlu? Kalau sudah masuk ke wilayah fisik. Tapi kalau enggak, cukup begini. Karena kan sudah pernah di situ, sudah pernah melewati. Pasti orang-orang pernah menikah itu pasti tahu. Sudah tahu dia, makanya orang-orang yang duluan menikah itu menciptakan upacara yang ada sadrasa itu. Bagaimana dia bisa menciptakan sajian berisi sadrasa? Karena dia sudah duluan mengalami bahwa ini loh yang akan kamu lewati. Nah sekarang ketika ada jadi orang tua kan dia mengamati. Mengamati orang mencicipi sadrasa yang dia dulu sudah pernah rasakan. Nanti kamu akan begini ya, nanti kan dikasih tahunya begitu. Nah sekarang gilirannya sekarang dia merasakan, udah orang tua tahu sambil menjahitan. Itu pun maksud yang pidan gitu. Inilah yang saya maksudkan dulu. Sadrasa, kamu akan bertengkar begini. Nah, harusnya dibekali. Nanti kalau kamu bertengkar, kamu sama istrimu, kamu sama ini bertengkar, bapak sama ibu tidak akan ikut campur. Tapi bapak hanya akan mengamati. Nanti kalau kamu butuh nasihat, datanglah. Jangan mencoba menyelesaikan masalahmu dengan emosi, datang. Kamu akan melewati ini. Kan itu harusnya yang dilakukan. Campur tangan ketika diminta. Ya, memberikan saran.
mengingatkan inilah pelajarannya. Tapi kan kadang-kadang masih ingin ada di istana. Ini pelajaran juga. Iya. Di masa Brahmacari belajar di rumah, masa Grahastha belajar di rumah tangga, yang Vanaprastha belajar di rumah dalam dirinya, mengendalikan sifat-sifat suara-suara dalam diri. Dia diam enggak? Gitu. Ya, saya kira ini menjadi pesan semesta untuk kita semua hari ini yang sudah menjadi, ya mungkin akan menjadi orang tua bagi menantu-menantu kita, bahwasanya ketika anak kita yang sudah beranjak dewasa dan siap memasuki masa grahasta itu, bagaimanapun pengalaman yang pernah kita rasa itu diberikan sebagai bekal bagi mereka. Walaupun akhirnya kedua mempelai ini akan bisa mencicipi sadrasa yang tadi guru pengalamannya sendiri lewat pengalamannya sendiri, tapi setidaknya ada bekal yang terus yang kedua, bagi kita mungkin saya sendiri nanti pastinya akan mengalami atau berada dalam fase tersebut adalah ketika kita sudah memiliki atau memberikan istana yang pernah kita bangun ini kepada penerusnya, raja barunya dengan permaisurinya. Itu kita tahu diri, memposisikan diri artinya sebagai pengamat saja. Jadi kapan kita harusnya mesti turut campur dan kapan seharusnya kita hanya ya sudah senyum-senyum saja, karena pasti itu pernah kita lalui bersama. Ya, seperti itu. Oke. Ini menarik sekali. Tapi ini juga guru, selain karena kurangnya bekal yang sering diberikan orang yang sudah memiliki pengalaman tersebut kepada anak generasinya, kita juga sering, bahkan orang yang sudah berada dalam fase tersebut dan seharusnya memasuki masa Vanaprastha, introspeksi diri, tetapi masih juga sering terpancing untuk sering membeda-bedakan, membanding-bandingkan anak yang menantunya itu dengan orang lain, sehingga riuh dalam keluarga tersebut. Rumah tangga bukan lagi menjadi, kalau istilah ilmiahnya apa itu, rumahku surgaku kan gitu, tetapi ada sesuatu yang panas di rumah seakan menjadi api neraka. Itu tadi. Itu tadi pelajaran bagi setiap fase sebenarnya, pelajaran bagi setiap fase. Karena itu sebabnya tidak ada pelajaran yang pernah selesai. Nah, kan kalau kita tahu catur asrama itu di Brahmacari itu, di masa kita ada di rumah kita sendiri sampai remaja sebelum menikah itu, kita seharusnya diajarkan tentang tadi kita ngobrol tuh. Nanti kalau kamu cari pasangan, jangan lupa pasanganmu itu akan memiliki dualitas. Kadang dia baik, kadang dia buruk. Mempunyai segala dualitas lah. Di tempat kamu menikah itu ada dualitas. Kehidupan ini penuh dualitas. Sehingga di Brahmacari itu kita ajarkan dia mengenali bahwa seluruh dunia ini ada dualitasnya. Ada tesis, ada antitesis. Ada hal baik, ada hal buruk. Ada kebaikan di balik keburukan, ada keburukan di balik hal-hal baik. Selalu harus kita ajarkan itu. Begitu dia menikah, kita beri dia kesempatan untuk menyatukan segala dualitas. Begitu kita masuk Vanaprastha, menjadi orang tua yang anaknya sudah menikah, kita akan disebut nenek, kakek. Kita belajar menerima segala dualitas. Yang tadi di Grahastha menyatukan. Sekarang menerima bahwa apa? Kadang menantu kita bertengkar, itulah dualitas mereka. Belajar menerima dan diam, ikhlas. Begitu kita menjelang meninggal, menjadi biksu ke orang suci, belajar melepas semua itu. Ya kengke nak yang lah pelajaran aja nih. Itu pelajaran karmanya dia tuh. Saya lepas itu. Lepas. Itulah meraga putus. Entah kita benar-benar jadi sulinggi atau tidak. Di rumah itu kita menjadi brahmana. Ya, biksuka. Menjadi sesuatu yang dalam kesadaran itu belajar melepas. Tidak lagi melihat ini anak, ini menantu, tapi melihat mereka semua anak-anak semesta yang sedang membutuhkan ketenangan kita. Nah, kekacauan terjadi ketika apa? Mereka gelisah dengan proses mereka menyatukan dualitas. Kakek neneknya, mertua dan ayah mertua dan ibu mertuanya ikut gelisah. Lalu mereka menenangkan diri kepada siapa? Akhirnya mereka menenangkan diri pulang menenangkan diri, ketemu lagi pewarangan perceladuan. Ini pasti membela anaknya, ini mah kacau lah. Ya, harus mengizinkan, ya sudah, ini pelajaran kamu sekarang. Seperti dulu kita ketika kita misalnya sekolah
SD, orang tua kita lepas tangan. Lung puput tunas tiang, gitu dia. Dia bicara sama gurunya. Apapun, disiplin apapun, silahkan ajarkan dia disiplin, marahin boleh. Pokoknya saya pingin dia luwung puput, hasilnya bagus. Menyerah. Sekarang, ketika dia masuk Gerahaste, orang tua itu harus menyerahkan sepenuhnya kepada guru sejati yang bernama pengalaman. Serahkan mereka. Nanti kalau ada PR yang mereka tidak bisa selesaikan, minta tolong sama ibunya di rumah, bapaknya di rumah, boleh. Sehingga orang tua itu hanya mengamati. Kalau ada yang PR nggak selesai, tanya sama orang tuanya yang ada di rumah itu. Ketika mereka minta, kita tetap sebagai orang tua. Anggap aja kita nggak tahu seperti orang tua di rumah, nggak tahu dia punya PR susah apa enggak, kita nggak tahu. Pelajarannya susah apa enggak. Selama dia nggak minta, paling-paling kita nanya gimana gitu. Kalau mereka nggak mau cerita, ya sudah. Tapi kalau mereka ini PR susah, nah sini tidak bantu. Kenapa? Karena kita dulu pernah sekolah. Karena mertua pernah sekolah jadi keluarga. Nah, tapi kenapa jadi masalah? Sayangnya banyak mertua dulu juga nggak lulus, itu masalahnya. Iya, benar. Dulu dia nggak belajar ketika masa Gerahaste, dia nggak lulus. Sehingga ketika dia lihat orang punya masalah, dia nggak bisa menyelesaikan. Malah apa? Itu udah susahnya pelajaran matematika, aku nggak suka lagi. Dia ikut menyalahkan pelajarannya itu. Menariknya di situ. Nah, makanya menantu punya tugas belajar, mertua punya tugas belajar di fasenya masing-masing. Gitu. Nah, di halaman 64 Guru, ada kalimat seperti ini. Seorang guru kehidupan pernah berpesan bahwasanya berhati-hatilah saat pikiran mulai membandingkan kekurangan pada suami atau istri dengan kelebihan dan suami atau istri orang lain. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita mulai kehilangan cinta sejati dan memasuki sebuah fase cinta bersyarat. Lantas bagaimana ciri-ciri seorang yang tulus dalam mencintai itu? Dia menerima apa adanya. Gitu. Karena seperti orang yang mencintai dirinya, dia menerima apa adanya dirinya. Ya, kelebihan dan kekurangan dirinya dia akui dan dia tahu. Misalnya saya nggak bisa nyanyi, ya sudah saya nggak bisa nyanyi. Saya nggak harus jadi artis penyanyi dan lain seperti orang itu. Nah, ketika dia menganggap pasangannya adalah dirinya sendiri, dia akan menerima itu, kelebihan dan kekurangannya. Kan orang bangga. Contohnya begini, kalau kan beberapa orang itu waktu sekolah tidak bisa matematika, tapi pintar bahasa Inggris, dia nggak marah, dia bahasa aja. Saya bahasa Inggris ya senang, kalau matematika saya nggak senang. Walaupun dia nggak senang, tapi dia bahagia mengatakan saya senang, saya nggak pintar matematika. Dia nggak marah-marah, karena dia menerima dirinya jagonya di sini, bodohnya di sini. Nah, pasangan itu ketika dia anggap dirinya sendiri, dia tahu, oh dia memang nggak bisa di sini, tapi dia jagonya di sini. Dan dia terima apa ada. Tidak hanya melihat kekurangannya, tapi ada kelebihan yang juga mesti. Gitu. Itu cara kita tanpa syarat itu. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena terhalang oleh waktu juga, saya coba ini pertanyaan terakhir, nanti mungkin lanjutannya kita coba sambung di Zoom atau bagaimana. Ini terakhir, Guru. Dalam satu ajaran kan dianjurkan agar kita tidak terikat. Nah, tidak terikat. Di sisi lain, kita diajar untuk bisa menumbuhkan cinta kasih. Tetapi bukankah cinta seringkali bisa menjadi ikatan yang begitu kuat? Semakin mencintai, maka semakin sulit untuk melepaskan ikatan rasa ini. Bagaimana seharusnya kita memposisikan? Nah, tadi di awal pembicaraan kita, Guru juga pernah menyinggung bagaimana tetua dulu sampai berpesan ketika anaknya akan memasuki dunia Gerahaste. Besajan, kan gitu. Pertanyaan orang tua ingin memastikan anaknya apakah memang benar-benar ingin memasuki dunia tersebut. Saya tadi sempat gimana ya? Ketika saya memposisikan diri sebagai orang tua tersebut yang sangat mencintai, terutama kalau memiliki anak perempuan kan, sudah begitu sayang. Terus akhirnya saya harus menyerahkan kepada orang yang tidak saya kenal, hanya anak saya lah mengenalnya. Saya ragu. Saya takut karena kecintaan saya, kasih sayang saya terhadap anak, jika sampai melihat anak saya misalkan bertengkar, rasanya saya sendiri begitu. Ini terluka ikut. Ya, terluka ikut. Ini kan cinta yang mengikat ya. Iya. Nah, itu tadi makanya bahkan tumbuh-tumbuhan pun diajarkan. Ada berbagai benih tumbuh-tumbuhan itu. Di pantai itu ada tumbuh-tumbuhan yang seperti bulu babi.
bunganya seperti bulu babi. Sehingga ketika jatuh, dia ditiup angin, terbang, menggelinding. Di gurun-gurun pasir kayak gitu, menggelinding. Sehingga dia jatuh jauh dari induknya dan bertumbuh di situ. Di hutan juga ada pohon yang begitu jatuh, buahnya jatuh tidak jauh dari induknya. Nanti akan diambil sama tupai di bawah. Tupainya akan pergi membawanya, menguburnya jauh-jauh. Intinya dia harus ada jauh di induknya. Itu contoh alam mengajarkan kita kecintaan yang tidak melekat kepada benihnya. Nah, karena kalau cinta melekat pada benihnya, itu mereka susah bertumbuh karena mereka tidak akan berusaha. Mereka ada di bawah bayang-bayang. Seperti pohon tidak akan tumbuh di bawah bayang-bayang induknya. Mati, nggak dapat energi dia. Nggak dapat energi. Nah, itulah ajaran tentang cinta yang tidak melekat itu. Bayangkan kalau misalnya Raden Karna sangat melekat kepada anting-antingnya atau kepada bajunya itu, nggak mau dilepas. Kan susah itu. Yang melekat kepada sesuatu. Nah, sehingga sama dengan kita mencintai baju kita, makanya kita masih pakai. Tapi ketika tiba saatnya kita harus buka, lepaskan, ya udah lepaskan. Bayangkan kalau baju ini lengket, nempel ke kita kayak lem itu, karena saking cintanya kita, kan susah juga. Nah, artinya cinta itu bukan berarti harus ini, bukan berarti harus melekat. Tetap bersama. Apapun melekat nggak bisa. Gitu. Seperti kita tangan menggenggam. Tangan menggenggam itu kan bukan tangan melekat. Sekuat-kuatnya kita menggenggam tangan kita, menggenggam begini. Itu kan artinya kita masih bisa lepaskan. Tapi jangan kata tangan. Coba ada lem Alteco misalnya itu, lengket di tangan kita. Pasti panik kita. Nggak bisa lepas, panik kita. Nah, itu betapa susahnya, paniknya melekat. Ya. Walaupun kita takut kehilangan salah satu jari kita, masa kita lem semua? Ya, gitu. Ya, seperti itu misalnya. Artinya, cinta itu bukan berarti harus dilekatkan, karena cinta yang berlebihan itu tidak mengizinkan dia bertumbuh dengan cintanya sendiri. Benih cinta itu tidak bisa bertumbuh. Itu intinya. Karena kalau dia tidak bertumbuh, dia tidak akan menghasilkan generasi berikutnya. Gitu. Ya, tapi kalau tanpa itu juga bahaya. Tanpa adanya energi cinta juga nggak ada bagus. Namanya energi kan. Nggak ada energi ya nggak ada. Ya, tapi energi yang terlalu kencang ya bahaya juga, meledak. Ya. Cintanya terlalu padat, kena sentuhan sedikit ledakan. Seperti energi nuklir. Energi nuklir kan ikatannya kuat sekali antara antara proton dengan neutron, ditembak ledak. Ledakannya luar biasa. Ya, artinya kemelekatan yang besar itu berbahaya. Gitu. Karena pernikahan itu adalah sebuah momen perjalanan melewati suka duka kehidupan dalam rumah tangga, maka yang dibutuhkan adalah perbanyak bekal untuk melewati perjalanan suka duka itu. Bukan hanya bekal materi berupa uang, berupa pakaian, rumah, dan lain-lainnya atau perhiasan. Juga dibutuhkan bekal energi, karena perjalanan itu akan butuh waktu yang panjang dan energi yang besar. Butuh energi. Dan energi yang harus dipertahankan terutama adalah energi cinta. Selain itu, karena energi adalah kemampuan melakukan usaha untuk menyatukan kedua mempelai, kedua tubuh, kedua pikiran, kedua jiwa, maka dibutuhkan kecerdasan. Nah, bekal kecerdasan inilah berupa pengetahuan-pengetahuan. Baik pengetahuan tentang bagaimana berhubungan, mungkin Kama Sutra, bagaimana kita menyatukan tubuh, bagaimana menyatukan pikiran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, bagaimana menyatukan perasaan, bagaimana menerima rasa, bagaimana kemudian menjadi orang tua dengan ilmu parenting, bagaimana menjadi orang yang akan bertanggung jawab terhadap pariangan yang ada di rumah sebagai umat Hindu di Bali, bagaimana mengurus orang tua, ya. Bagaimana mengurus anak ketika dia masih bayi, apa yang dibutuhkan. Banyak sekali ilmu yang harus dikuasai, ya. Harus menjadi dokter. Kenapa? Karena setiap orang tua itu akan menjadi dokter bagi anaknya, dokter yang darurat. Ya, sebelum dia sampai di UGD, sebelum sampai ke dokter, dia kan jadi dokter pertama bagi anak-anaknya yang tak berdaya, bagi orang tuanya yang tak berdaya. Maka butuh kemampuan untuk
menjadi dokter atau perawat di rumah masing-masing. Itu pesan bagi orang tua itu. Jadi pelajarannya sangat-sangat banyak. Ini pentingnya kita membekali diri dengan kecerdasan dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga. Nah, jadi bekal kecerdasan butuh banyak, bekal energi cinta butuh banyak, karena panjang, jangan sampai api cintanya meredup, lalu terangnya berkurang, maka kegelapan akan tambah gelap. Kemudian materinya juga butuh. Materi apa? Materi uang terutama. Kita akan butuh banyak untuk biaya ini, biaya itu. Butuh sumber dari luar, melalui kerja keras. Nah, ini. Sehingga selalu diingatkan dalam upacara itu. Kepala ayam diganti dengan kepala bebek. Sehingga ada ayam, tubuh ayam berkepala bebek, tubuh bebek berkepala ayam. Artinya apa? Tidak cukup hanya dengan kebijaksanaan saja atau satwam saja, ya, bahwa harus menerima hidup apa adanya, banyak bersyukur, tapi tanpa kerja, tanpa ada ambisi, bahaya juga. Kita harus punya hasrat, punya ambisi, punya harapan. Menjadi orang kaya boleh, tapi jangan hanya ambisi saja. Butuh kebijaksanaan. Itulah isi kepalanya diganti. Tubuh ayam diganti kepala bebek, tubuh bebek diganti kepala ayam. Artinya apa? Isi kepala diganti dengan apa yang tidak dimiliki, sehingga menjadi seimbanglah. Kita menjadi orang yang punya ambisi, punya semangat kerja, sekaligus bijaksana menggunakan hasil kerja. Atau kita menjadi orang bijaksana, tetapi di pikiran kita bisa mengolah kebijaksanaan menjadi penyemangat hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah apa? Pernikahan butuh banyak bekal. Perbanyak bekal dari dalam, perbanyak bekal dari luar. Nah, itu intinya. Mudah-mudahan berhasil dalam melewati perjalanan pernikahan suka dukanya, dan sampai mengerti rasa menjadi Tuhan sebagai ayah ibu alam semesta, sebagai Ardenare Iswari. Kira-kira seperti itu. Baik, demikian pesan-pesan yang mengalir pada hari ini. Semoga bisa menjadikan bekal perjalanan bagi adik-adik yang ingin memasuki dunia Grihastha, dan jangan lupa pula bahwa bekal-bekal itu sebenarnya banyak juga tersebar di tempat lain. Silakan kumpulkan sebanyak. Jadi semua orang seharusnya bisa, mau dan mampu mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya bagi perjalanan mereka memasuki dunia Grihastha. Jadi semoga nanti perjalanan ini mengasihkan untuk bisa mengenali dualitas. Akhirnya kita menjadikan Grihastha ini jalan indah menuju Tuhan. Demikian diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi. Santi.